Sudah 14.30 teman-teman, selamat datang dan selamat siang buat semuanya yang ada di sini. Apa kabarnya semuanya teman-teman ya? Semoga baik-baik aja. Oke, teman-teman, senang sekali kita bisa berkumpul lagi di sini. Di sini sudah ada 176 orang ya di sini dan menurut saya itu luar biasa banget sampai 176 orang di sini. Kita akan juga masih menunggu juga sambil menunggu teman-teman yang masih belum login atau masih belum masuk ke sini. Perkenalan dulu ya, mungkin dari saya sendiri. Saya adalah Joshua Atmaja, saya adalah perwakilan dari UXD Jakarta di sini, akan memandu acara untuk mungkin dua jam ke depan sepertinya. Kayaknya nggak nyampe 2 jam sih sepertinya, tapi kayak kita di sini bakal belajar bersama-sama dengan dua speaker yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Dan semoga teman-teman di sini semua ya, yang lagi ada di sini tuh menonton ya, atau menyimaknya itu dari rumah ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay at home, tetap stay safe di rumah masing-masing. Oke, teman-teman sebelum kita mulai, saya juga mau ngajak lagi teman-teman yang baru bergabung untuk mungkin memfollow akun Instagram dari Indigo Creative Nation di @indigo4nation dan juga akun Instagram kita UXD Jakarta di @UXD Jakarta. Nah, kalau misalnya teman-teman boleh lihat ya, kalau di screen ini tadi ada screen yang barusan kelewat, boleh ditampilkan lagi mungkin. Nah, di situ teman-teman silahkan Eee, kalau misalkan itu bisa pakai feature name tag di situ ya. Feature name tag-nya itu, nah di situ ada dua ini ya, ada dua sebelah kiri dan sebelah kanan, di kiri dan kanan saya itu ya. Ada Indigo for Nation, silakan name tag-nya di-scan, dan ini juga di UXD Jakarta juga name tag-nya di-scan ya teman-teman ya. Oke, kita sambil menunggu buat teman-teman yang masih belum bisa login di jam 14.30 ini, saya akan menjelaskan dulu teman-teman nih untuk hari ini nih. Jadi kayak gimana sih skemanya atau bagaimana sih cara cara kita untuk bisa berinteraksi satu sama lain di sini. Nah, teman-teman, kita tuh sebenarnya punya berapa macam nih? 3 cara sesi tanya jawab. 4 deh, 4 sesi tanya jawab ya. Yang pertama, teman-teman bisa aja langsung nih untuk buka di Q&A di eh, Zoom meeting ini, Zoom webinar ini maksudnya ya. Di Zoom webinar ini sudah ada fasilitas Q&A. Teman-teman nanti boleh langsung nih untuk menuliskan pertanyaan teman-teman kepada dua speaker yang nanti ini ya. Jadi teman-teman di sini karena pasti bakal banyak banget, jadi kayak sebelumnya saya mohon maaf dulu, kayaknya nggak akan semuanya akan dibacakan. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan pengen bertanya, silakan tanyakan di situ ya. Nanti kalau misalkan eh, pada sesinya kita akan mulai buka untuk sesi Q&A-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa langsung untuk menanyakan di Instagram kita di Indigo for Nation dan juga di UXD Jakarta. Jadi ada 3 tuh ya. Pertama Q&A, kedua adalah Indigo for Nation, dan yang ketiga adalah UXD Jakarta. Teman-teman bisa langsung bertanya di situ di Indigo for Nation, DM aja di Instagram kita. Di UXD Jakarta juga boleh Instagram kita, di DM aja di situ ya teman-teman ya. Nah, dan juga nih, buat teman-teman yang beruntung banget nih hari ini nih, teman-teman bisa langsung berbicara langsung dengan speaker dengan cara nanti ketika sesi Q&A sudah dimulai, teman-teman silakan mulai menggunakan feature raise your hand-nya. Nah, tahu ya teman-teman gimana caranya? Ada tuh caranya tuh kayak fitur raise your hand-nya tuh. Kayak teman-teman silakan untuk di participant, coba teman-teman di situ attendees, di bagian teman-teman bisa langsung raise your hand seperti itu. Nah, jadi siapapun yang beruntung nanti akan saya pilih dan silakan teman-teman hanya boleh menanyakan satu pertanyaan saja kepada mungkin salah satu atau dua penanya sekaligus ya. Jadi untuk saat ini raise your hand-nya ntar dulu ya teman-teman ya. Jadi kayak nanti akan kita lihat lagi pas lagi udah sesi Q&A-nya. Nah, tapi teman-teman juga kalau misalnya teman-teman yang bertanya di Instagram di Indigo for Nation, teman-teman bagi 10 penanya beruntung di sana, teman-teman akan mendapatkan pulsa Telkomsel langsung sebesar Rp100.000 per masing-masing penanya. Jadi teman-teman jangan lupa nih kalau mau nanya langsung aja nih ke yang di Indigo atau yang ke bisa di Jakarta, atau mau langsung di sini juga boleh, atau mungkin yang nanti teman-teman yang bisa beruntung nanti akan dapatkan kesempatan untuk berbicara langsung kepada speaker-nya. Oke, jadi gini teman-teman ya. Sekarang kita ada di Zoom webinar. Jadi teman-teman di sini akan saya kasih tahu bahwa sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir, wajah kalian tidak akan terlihat di sini, tenang saja. Cuman nanti suara kalian juga nggak akan kedengeran kok. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman pas di sesi Q&A mendapatkan kesempatannya, kita akan membuka kesempatan teman-teman untuk berbicara langsung kepada speaker-nya. Oke? Baik ya teman-teman, sekilas tentang apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan webinar dari Indigo X UX ID dengan judul Fundamental and Best Practice Research in Product Development. Nah, di sini tuh adalah bisa dibilang ada kolaborasi perdana kita webinar ya, kolaborasi perdana kita
dengan dari Indigo sebagai program inkubator dan akselerator startup dari PT Telkom Indonesia dengan USC di Jakarta, dengan penyelenggaraannya itu mungkin sepanjang penyelenggaraan event terkait hipster per 2 bulan sekali sepanjang 2020. Nah, dan temanya tadi sudah saya sebutin ya, fundamental and best practice research in product development. Nah, jadi kita bakal kedatangan 2 speaker yang sudah terpampang jelas ya di situ ya. Ada Mbak Amira dan ada Mas Glenn. Tapi sebelum kita ke sana, saya akan mempersilahkan dulu kepada Bapak Raden Bayu Hartoko, selaku Koordinator Digital Startup and Community Engagement, untuk membuka opening speech atas nama Indigo Creative Nation. Tapi sebelum itu, saya akan berikan ke teman-teman untuk menonton VT berikut ini. The world is going digital. The rapid pace of technological advancement has led us all to the new era of the future. Indonesia is highly expected to be the next giant digital hub in the world. In recent years, Indonesia ranked the 5th largest number of startups in the world. Indigo Creative Nation has been a part of it. From creativity to commerce, our complete process of the framework consists of revolutionary programs. We're selecting potential talents in our established creative camps under Digital Innovation Lounge and Digital Valley across the country, then develop hundreds of selected startup ideas through validation and acceleration programs. These processes are resulting in the best startups that ready to acquire bigger growth and investment. Optimizing synergy between startups, government, corporations, and investors in our creative capital under the name of Metra Digital Innovation. Supported by Indonesia Digital Network and Global Digital Hub, Indigo Creative Nation has been succeeded to establish hundreds of qualified growing startups that are ready to elevate Indonesia digital ecosystem. We also continue with the promotion activities, allowing the best startups to join the Silicon Valley Immersion Program for further development. The future is here, and we always take part to make it happen. Indigo Creative Nation, digitalizing Indonesia. Mas Bayu, silakan. Halo, oke. Tepuk tangan di rumah masing-masing. Makasih Mas Joshua, teman-teman UXID semuanya. Saya juga salam kenal nih untuk Mbak Amira dari Warung Pintar dan Mas Glenn dari Tokopedia yang nanti akan membawakan fundamental and best practice research in product development. Ya, ini adalah acara kesekian Indigo Creative Nation dengan UXID. Indigo Creative Nation dalam hal ini adalah program Telkom Indonesia guna mengisi digital ecosystem fulfillment di Indonesia agar bisa tercipta startup-startup yang bisa membantu bangsa, kurang lebih seperti itu. Nah, Telkom Indonesia itu senantiasa membina startup dan kita sudah memberikan funding. Funding yang sudah kita berikan itu ada kepada 153 startup dari tahun 2013. Funding yang kita berikan itu adalah antara 750 juta rupiah dengan convertible notes 10% sampai dengan 2 miliar rupiah. Teman-teman itu sekarang bisa mendaftar Indigo Creative Nation. Silahkan ke indigo.id, submit ide-ide dan startup-startup teman-teman yang sudah minimum ada di product validation atau sudah berbentuk prototype sampai dengan startup yang sudah established.
silahkan daftar ke indigo.id. Nanti kita akan seleksi on desk dan kita akan cari startup-startup yang terbaik. Nah, kemudian untuk acara event webinar ini, Indigo juga selalu mengadakan 3 topik ya. Yang pertama, Hustler. Hustler biasanya kita bekerja sama dengan startup lokal. Kemudian Hacker. Hacker itu biasanya kita bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk dengan Deep Tech. Nah, sekarang ini Hipster. Ini dengan UX ID. Dan alhamdulillah nih, Kang Heri, Mas Joshua, dan teman-teman semua. Ini yang daftar 412, dan yang sekarang hadir bersama kita 213 dan terus naik. Sehingga teman-teman silahkan menikmati acara ini, tetap tertib, karena ini audiens semuanya banyak, pasti pada pengen bertanya juga. Tadi ada rules-nya, silahkan raise your hand. Setiap audiens akan diberikan sekali kesempatan untuk bertanya, dan Telkom Indonesia via Indigo Creative Nation akan memberikan hadiah ya kepada para penanya yang beruntung nanti terpilih. Hadiahnya apa? Nanti panitia akan kasih tahu. Demikian, terima kasih, selamat menikmati, selamat siang. Oke, selamat siang buat Mas Bayu. Thank you buat opening speech-nya Mas Bayu. Ya. Oke, semoga kita, Mas Bayu sehat-sehat aja di sana ya, Mas. Semoga ya, Mas ya. Baiklah. Teman-teman, kita akan masuk, sebelum kita masuk, kita akan juga ada sambutan nih dari ketua geng saya sebenarnya, Cila. Jadi di sini sudah ada Muhammad Hatta Zakaria. Dia adalah, sekarang di sini adalah kayak ketua dari komunitas dari UXID Jakarta ini. Langsung saja pada Hatta, dipersilakan. Oke, thank you buat Joshua udah mempersilakan ya. Jadi kalau tadi Joshua bilang ketua geng, berasa saya kayak ketua geng apa gitu kan. Nah, tapi saya senang banget dengan acara ini karena di musim yang sangat social distancing ini kita bisa tetap meet up dengan teman-teman semuanya. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman di sini, saya pertama akan kenalin diri saya dulu. Jadi saya Hatta, saya kebetulan dapat mandat buat jadi ketua geng di UXID Jakarta. Jadi basically UXID itu ada di banyak chapter, banyak daerah di Indonesia. Nah, tapi untuk mempermudah dan memfasilitasi teman-teman untuk belajar UX, jadi kita bikin di UXID Jakarta. Dan kebetulan saya untuk tahun ini yang akan pegang di UXID Jakarta. Nah, saya juga akan sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman dari Indigo Creative Nation yang sudah memfasilitasi kita semua buat bisa meet up sore hari ini yang di weekend dan weekend yang harus stay at home ini, kita tetap bisa kumpul di sini dan bertemu lagi sama teman-teman. Terus kemudian saya juga berterima kasih kepada Tokopedia dan juga Warung Pintar yang sudah menyumbangkan 2 speaker hebatnya, yaitu ada Glenn dari Tokopedia dan Amira dari Warung Pintar. Dan saya juga sangat berterima kasih banget kepada teman-teman semuanya, peserta komunitas pecinta UX di Jakarta khususnya yang sudah bisa dan mau menyempatkan untuk belajar bareng dan bertemu kita lagi di sini di acara yang biasanya offline, tapi kita bisa ketemu di online. Tapi harapannya tidak merubah semua euforia teman-teman buat belajar terus terkait UX. Jadi harapannya nanti kita bisa tetap engage di sini. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau misalnya nanti ingin tetap kontak dengan UXID Jakarta atau mungkin ada ide-ide something untuk build community kita di UXID Jakarta, teman-teman bisa langsung drop message aja dan juga follow Instagram kita di @UXID Jakarta. Harapannya sih nanti kita bisa ngedevelop komunitas UX di Jakarta ini dengan bagus dan kita bisa saling belajar bareng semaksimal mungkin dari para orang-orang hebat di UX, khususnya di Jakarta, dan mungkin nanti kita bisa undang dari luar negeri mungkin. Nah, itu semua pasti butuh dukungan dari teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup sih, Jo. Nggak usah terlalu panjang, karena mungkin yang dinantikan adalah belajarnya, bukan speech-nya. Iya, baiklah. Oke, aku kembalikan sama Joshua, dan teman-teman semangat belajar ya.
Oke, thank you Hatta. Thank you so much for the information. Jadi benar teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih mau bergabung dengan UX Jakarta, teman-teman silakan ya untuk follow UX Jakarta, dan di situ juga kita terbuka untuk semua anggota-anggota baru di UX Jakarta. Mau tahu lanjutannya ntar teman-teman silakan ntar tunggu sampai webinar ini selesai ya teman-teman ya. Baiklah, saya akan mulai langsung aja ke acara utama kita pada siang hari ini. Saya akan mengundang nih untuk nampil di depan layar saya, di depan layar teman-teman juga. Kedua speaker yang sangat luar biasa pada siang hari ini ada Mbak Amira Budi Mutiara dan juga Mas Glenn Hiskia Naftali. Mana nih mukanya nih? Saya boleh tunjukkan? Halo. Hai, halo Mas Glenn, halo Mbak Amira. Apa kabar? Baik-baik aja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, gimana nih work from home udah ke hari keberapa nih di kantor masing-masing nih? Aduh, gue lost track juga. Lost track. Udah bulan kedua. Udah bulan kedua, oke. Kalau Glenn? Kalau Mas Glenn? Ya, udah mau bulan kedua. Oh, bulan kedua. Tapi kalau dihitung hari nggak lupa ingat gitu ya, teman-teman ya? Lupa. Oke, baiklah. Saya akan kenalin dulu teman-teman ya. Jadi, Mbak Amira ini, yang mukanya mirip pria SW ini ya, teman-teman ya. Ini adalah UX Researcher di Warung Pintar, dan Mas Glenn Hiskia Naftali ini, atau kita sapa dengan Mas Glenn, atau Glenn, atau Ko Glenn, itu adalah merupakan Associate Product Manager di Tokopedia. Oke. Nah, buat teman-teman, saya ingatin kembali untuk teman-teman yang mau bertanya kepada dua speaker yang sudah ready ini nih, teman-teman bisa melakukan dengan 4 cara. Yang pertama, teman-teman bisa langsung buka sesi Q&A yang ada di Zoom webinar kali ini. Teman-teman silakan tanyakan. Tolong kalau misalnya bertanya, teman-teman tujukan kepada siapa pertanyaannya. Apakah Mas Glenn atau Mbak Amira atau keduanya. Jadi jangan sampai cuma kosong doang gitu ya teman-teman, kayak langsung pertanyaannya. Jadi kita akan memilih teman-teman yang bertanya secara lengkap ya teman-teman ya, dan mungkin pertanyaan sangat menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman silakan bertanya di IG, di direct message IG kita, di Indigo for Nation, dan juga UX di Jakarta. Dan jangan lupa tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau misalnya teman-teman bertanya di Indigo for Nation dan beruntung disebutkan atau ditanyakan kepada dua speaker kita pada siang hari ini, akan mendapatkan pulsa Rp100.000 untuk 10 orang yang beruntung. Nah, dan juga teman-teman yang lebih beruntung lagi, teman-teman bisa langsung aja bertanya langsung kepada dua speaker ini, langsung kontak via suara. Nanti silakan aja teman-teman untuk raise your hand ketika sesi Q&A sudah dimulai. Jadi ntar akan ada sesinya. Nanti ke teman-teman silakan seperti biasa boleh bertanya kepada kedua speaker kita ya. Baiklah, teman-teman, tanpa lama-lama lagi, saya akan masuk kepada sesi yang pertama. Saya akan mulai dulu dari Mbak Amira dulu ya. Kebiasaan. Mbak Amira Budi Mutiara ini akan menyampaikan mungkin keynote tentang produk, tentang apa nih? Tentang UX Researcher kah? Tentang apa? Kalau gitu, karena daripada lama-lama, langsung aja Mbak Amira, silakan. Oke, gue share screen ya. Oke, semoga terlihat dan gue harap koneksi gue bagus ya. Oke, jadi halo teman-teman. Tadi kayaknya udah begitu banyak pembukaan ya. Jadi gue sih mau langsung aja sekarang bakal sharing tentang UX Research in Product Development. Nah, jadi sebelumnya halo sekali lagi. Perkenalkan, gue Amira Budi Mutiara dan gue UX Researcher di Warung Pintar. Nah, jadi mungkin ada yang penasaran dan belum terlalu kenal nih sama Warung Pintar. Nah, Warung Pintar itu adalah sebuah startup yang misinya itu adalah mentransformasi bisnis mikro. Misalnya nih, warung yang tadinya seperti ini, sama timnya Warung Pintar, terus disulap jadi kayak gini. Nah, Warung Pintar ini dulunya bisnis modelnya adalah gerobak, dia tersebar ada sekitar 2.000 lebih di Jakarta dan Banyuwangi. Dan mereka juga punya aplikasi namanya Juragan App untuk mereka beli barang secara online. Jadi barang dagangannya itu mereka belanjanya lewat aplikasi, nggak perlu belanja ke pasar atau ke tengkulak, dan harganya juga bisa lebih murah. Nah, dulu Juragan App ini tuh eksklusif buat si orang-orang mitra yang punya gerobak ini. Tapi seiring development, aplikasi ini sekarang bisa digunakan di warung biasa. Di kota-kota berikut ini yang ada gudangnya, kita juga ada di situ. Nah, terus biar warung biasa ini makin semangat belanja di Warung Pintar, kita juga punya program engagement untuk upgrade warung, plus ada program empowerment juga. Jadi misalnya mereka belanja sekian juta, nanti dapat truk, dapat lampu, dapat dicat,
Nah, kenapa sih kita bisa berubah dari yang tadinya kayak gini jadi kayak gini? Berkaitan juga sama tema kali ini nih, semua perubahan ini tentunya berdasarkan hasil riset. Jadi kita selalu ngeriset sebenarnya ada perubahan-perubahan apa aja sih di lapangan dan gimana sih cara paling tepat untuk approach user kita yang mainly adalah grassroots ini. Oke, jadi apa sih yang bakal kita diskusikan hari ini? Ada 3 poin utama sih yang bakal kita diskusikan. Yang pertama ini adalah dinamika dari product team, karena sebelum kita tahu gimana sih best practice riset, kita harus tahu dinamika product team itu gimana, apa sih peran dari UX research di product team, apa bedanya riset yang dilakukan PM sama UX. Ini juga biasanya jadi pertanyaan. Terus ini juga nggak bisa lepas dari stage of research. Kayak ada di mana tahap produk lo sekarang tuh sebenarnya sangat nentuin kompleksitas dan tipe riset yang bakal lo lakuin. Jadi kayak kalau baru develop produk sama pas produknya udah launch, pasti riset yang dilakukan juga beda. Sama ada research process, yaitu checklist hal-hal yang harus lo lakuin ketika dapat project research. Oke, nah sebelum kita mendiskusikan riset lebih lanjut, gue sih suka mengawali dengan sebuah cerita. Oke, jadi pada tahu Mr. Bean ya, yang di rumah. Nah, Mr. Bean ini ceritanya mau liburan pakai kopernya, tapi pas dia bebenah, abis itu dia nenteng kopernya, muncul nih yang namanya pain point. Mungkin teman-teman yang UX research di sini udah pada tahu pain point itu apa. Jadi si Mr. Bean ini ngerasa berat untuk nenteng koper dari turun taksi sampai ke dalam bandara. Nah, dia ngeluh nih, dia bilang saya mau koper yang lebih ringan. Terus anak produk koper X bilang, siap, nih koper dengan bahan yang lebih ringan dari plastik dan ukurannya lebih kecil. Tapi nyatanya pas si produk itu udah di launch di market, komplainnya tetap nggak berhenti nih. Padahal udah sesuai sama yang user bilang. User bilangnya pengen koper yang lebih ringan. Nah, kopernya juga udah dibuat lebih ringan. Terus salahnya di mana? Kenapa produknya nggak laku? Tetap aja ada berbagai komplain dari si user koper X ini. Walaupun kopernya udah lebih ringan. Dia bilang, saya nggak mau pakai plastik yang kayak gini. Kelihatannya murahan. Saya maunya trendy. Terus dia bilang, ukurannya kecil banget. Saya nggak bisa ngurangin jumlah bawaan saya lagi. Tapi pokoknya saya mau ini koper lebih ringan. Terus anak produk koper X kayak, ya mau lo apa sih gitu. Sama kayak kita yang suka bingung, sebenarnya mau user ini apa, udah gue turutin. Oke, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, mari kita mulai dari observasi user koper X. Karena kan kalau dengerin keluhannya nggak selesai-selesai ya. Kita terjun ke lapangan, kita benar-benar liatin dia ketika berinteraksi sama produk kita. Ya, di sini Mr. Bean, aku kok kayak lagi diliatin. Terus anak produknya, aku loh ngeliatin kamu mas. Dan di sini setelah beberapa lama, Mr. Bean dengan kopernya di bandara, dia mulai menunjukkan gerak-gerik aneh. Nenteng koper sepanjang koridor susah juga ya. Terus si anak produk ini ngeliat, dia mulai menyeret kopernya di lantai. Apakah ini sebuah insight? Nah, setelah melalui proses observasi, didapatkanlah sebuah insight yang akhirnya dikomunikasikan ke tim produk. Nah, dari insight tersebut diperoleh jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan user. Jadi, ternyata jawabannya itu bukan soal material yang lebih ringan. Bukan juga ukuran yang lebih kecil. Tapi, jadi mereka kan nge-observasi dan melihat si Mr. Bean itu nyeret kopernya di lantai. Berarti yang bikin ribet itu adalah sebenarnya gaya gesekan. Nah, gimana sih cara memperkecil gaya gesekan itu? Jadi jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah roda, bukan koper yang lebih ringan atau koper yang lebih kecil. Karena roda ini adalah yang bikin secara emosional si koper ini tuh lebih ringan. Tapi ya user nggak akan tahu kalau jawabannya adalah roda. Roda ini adalah kreativitas dari si tim produk itu sendiri. Nah, jadi apa sih takeaways dari cerita sebelumnya? Jadi, intinya takeaways-nya adalah apa yang user katakan belum tentu apa yang user lakukan. Dalam arti, bagus sih sebenarnya dengerin apa yang user bilang. Tapi sayangnya, belum tentu apa yang user bilang adalah apa yang user akan lakukan. Kayak misalnya tadi, kopernya kan udah dibuat lebih ringan, tetap aja usernya nggak mau beli. Karena mereka sebenarnya butuhnya tuh bukan koper yang lebih ringan, tapi roda. Sama kayak kalau lagi usability testing aplikasi ini, mungkin lo pernah ngerasain,
kan ada tuh user yang rewel, kenapa warnanya gini, kenapa buttonnya bentuknya gini, tapi sebenarnya dia nggak kesulitan pas ngelakuin tugasnya. Makanya sebenarnya yang bikin mahal researcher itu adalah ini, kemampuan memfilter apa yang user katakan. Ini mengingatkan gue juga sama quotes-nya Henry Ford. Dia bilang pada zaman dulu, ketika mobil belum ada, kan yang ada itu adalah kuda. Jadi ketika misalnya ada peneliti yang nanya ke ribuan orang, bahkan jutaan orang saat itu, apa sih yang mereka pengenin? Mereka pengennya tuh kuda yang lebih cepat. Tapi sebenarnya jawabannya tuh bukan kuda yang lebih cepat. Jawabannya tuh sebenarnya adalah mobil. Tapi mereka kan nggak kebayang ya ada yang namanya mobil. Jadi mereka mikirnya adalah, gue kan goalnya adalah pergi dari satu titik ke titik yang lain secara cepat. Ya gue tahunya kuda, jadi gue jawabnya kuda yang lebih cepat. Padahal sebenarnya ada inovasi lain yang itu adalah mobil. Jadi itu juga terjadi hal yang sama di product development. Sebelum lo bikin produk, lo harus deep dive dulu untuk tahu main goal dan motivationnya si user ini tuh sebenarnya apa sih. Jadi nggak mentah-mentah ngelakuin apa yang user katakan. Nah, kalau kita bikin produk, risetnya UX sama risetnya PM ini bedanya apa ya? Kan itu juga sering jadi pertanyaan ya, tapi semoga nggak sampai gontok-gontokan. Jadi nih, kalau di Warung Pintar, kita kayak deal-dealannya, PM itu intinya menjembatani user needs, company visibility, development process, dan implementation untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada. Kata seorang PM di Warung Pintar. Terus kata teman gue yang seorang UX researcher, UX researcher itu intinya bisa nge-provide insight untuk develop produk berdasarkan user needs dan ngelihat apakah proposed solution-nya tepat sasaran sesuai kebutuhan user. Gampangnya sih sebenarnya si PM ini dia lebih higher level, tapi untuk go into details, metodenya apa, ngambilnya gimana, itu si UX researcher-nya. But then again, nggak ada aturan yang baku, jadi responsibility riset UX dan PM bisa sangat beda dan unik di masing-masing company. Nah, ini juga nggak terlepas dari dinamika dari product team. Jadi di sini ada PM, di sini ada UX writer yang kuning, ada UI designer yang ungu, dan engineer. Nah, si researcher ini ada di mana? Researcher ini ada di tengah. Kelihatannya berat ya, jadi dia harus ngerti apa yang orang-orang di sekitarnya lakukan, tapi mainly si researcher ini yang bertugas untuk plan research, conduct research, make sense of the data, communicate insight, sama bikin design konsep and recommendation. Tapi semua ini nggak akan bisa dilakukan kalau dia nggak ngerti apa yang dilakukan PM, gambaran besarnya. Terus juga UX writer, dia juga butuh tahu, butuh kerjasama, karena UX writer ini kan berusaha mengkomunikasikan dengan user. Yang paling tahu usernya si researcher. Jadi mereka harus sering collab bareng juga. Belum lagi sama UI designer, karena ya pastinya UI juga akan mempengaruhi experience. Sama engineer juga dia harus ngerti dikit. Karena kalau enggak, ada insight dikit di lapangan. Misalnya, wah anak-anak muda sekarang pengen ada micro animation di aplikasinya yang belibet-libet banget, tapi dia nggak ngerti engineer tuh mau mati bikin kayak gitu. Jadi dia harus ngerti juga sebenarnya sama technical visibility-nya. Nah, product development dan design thinking itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Mainly, user research effort itu bakal heavy di stage yang ini. 3 yang gue kotakin, ada di before development, ini lo butuh banget heavy karena lo butuh tahu si user ini butuh apa, pain point-nya apa, dan gimana caranya supaya mereka bisa nerima produk lo. Sama during development itu ketika UT, misalnya UT si prototype-nya, sama concept testing. Pas launch gimana ya? Pas launch pun belum tentu produk lo aman, jadi harus terus dipantau dan terus melakukan riset. Nah, ada stage of research juga di sini. Jadi ada 3 stage utama. Kalau di Warpin tuh membaginya menjadi 3 ini. Yang pertama itu foundational research. Ini sebenarnya berkaitan sama design thinking yang di tahap empathize dan define. Jadi di sini perlu ngelakuin market research sama user research. Bedanya apa? Kalau market research ini
dia lebih ke discover secara garis besar, explore market size misalnya, terus benefit, terus misalnya value si produk itu. Kalau user research ini lebih detail, jadi yang satu go wide, kalau user research ini go deep. Jadi si user research ini berusaha untuk memahami mental model si user, supaya kita bisa mengetahui kebutuhan mereka apa, dan kita juga bisa menemukan produk atau service yang paling tepat untuk achieve goal utama mereka. Sama ada formative usability evaluation. Jadi once kita memahami gimana sih goal mereka di sini, kita bisa mulai explore ideas, ada prototyping konsep, terus testing ke usernya langsung. Jadi nggak usah nunggu launch dulu baru testing, langsung testing pas konsep saat itu juga. Lalu ada summative usability evaluation. Jadi once solutionnya udah settle, ini bisa dites ke matrix yang lebih lanjut lagi. Misalnya kayak retention, terus juga mungkin kayak bug-nya apakah udah mulus segala macam. Jadi ini mengizinkan kita untuk go to next iteration. Dan kita juga bakal dapat meaningful feedback karena jumlahnya di situ udah besar ya usernya untuk nge-improve our design. Kalau misalnya kita lihat dari segi abstraksinya, jadi makin ke kiri ini emang makin abstrak, dan ke kanan ini tuh bakal lebih simple proses research-nya. Kenapa abstrak? Karena ini kan produknya ceritanya belum ada ya, jadi lo di sini tuh bener-bener harus kayak deep, go deep banget ke si usernya. Kayak misalnya di market research ini ada metode competitor analysis, demographic observation, SWOT, sama desk research. Di user research ini yang mungkin akan makan banyak waktu banget kan ini ethnographic studies. Tapi dari ethnographic studies ini kita bisa sekalian ngelakuin interview, bisa sekalian observe juga si user ini tuh kesehariannya gimana. Terus dari situ kita bisa bikin persona, empathy map, sama experience map, yang mana nanti ini bakal kita sesuaikan dengan stakeholders interview. Terus di sini, di yang udah mulai simple, kita bisa ngelakuin atau ngedevelop yang namanya VPC, Value Proposition Canvas, konsep testing juga, Customer Journey Map. Nah, ini tuh sebenarnya nggak harus bentuknya tuh UT sih. Jadi misalnya setahu gue ya, Airbnb atau apa gitu, dia melakukan konsep testing tuh dengan bikin video di YouTube. Jadi dia bikin seolah-olah prototype, terus dia push di YouTube, dia lihat aja seberapa banyak yang kelihatan interest, kayak berapa banyak likes-nya, berapa banyak komennya. Jadi di situ dia sebenarnya ngelakuin riset secara murah ya, nggak harus bikin UI yang se-advance itu. Dari situ aja dia udah tahu sebenarnya orang-orang butuh nggak sih dan sesuai sama produk dia apa enggak. Terus di sini ada summative usability evaluation, ada yang namanya user stories, nanti juga kayak ada rilis 1, rilis 2, mungkin kalian juga udah ngelakuin ini. Ada usability testing untuk produk yang udah jadi, dan ada A/B testing yang dilakukan secara live. Oke, kalau tadi gambaran besarnya, sekarang proses riset sendiri tuh urutannya kayak gimana sih? Nah, biasanya urutannya tuh ada 5 poin ini ya, walaupun sebenarnya sih bakal beda-beda di setiap company, cuma yang biasa gue temuin, garis besarnya itu ini, ada understanding, ada plan, conduct, terus datanya diolah, sama dikomunikasikan. Oke? Nah, di tahap pertama, understanding the project ini, apa sih yang harus kita lakuin di tahap pertama ini? Pertama, kita mesti tahu dulu requirement-nya. Jadi, lo harus kenal sama produknya terlebih dahulu, tahu itu produk tuh berusaha menyelesaikan masalah user yang mana sih sebenarnya, sama target usernya tuh kayak gimana, dan berapa banyak yang perlu lu reach out si usernya itu, sama tipe usernya tuh kayak gimana. Nah, jangan lupa juga soal expectation dari orang yang ngasih lo project research itu. Menurut gue ini tuh krusial banget, karena kalau lu dapat project research terus langsung main bikin proposal aja tanpa lo komunikasi lebih lanjut sama orang yang ngasih project, itu tuh bakal banyak revisi atau enggak misleading lah. Jadi lo harus tempelin orang yang ngasih lo project research, tanya kenapa riset ini tuh harus dilakukan. Karena ini akan mempengaruhi nanti lo bakal berusaha ngambil data yang kayak gimana sih. Sama tanya juga deliverables dan deadlines-nya.
eh, ini juga penting banget karena misalnya lo dikasih project yang sebenarnya base metode-nya itu adalah etnografi gitu, tapi etnografi kan lama ya. Sementara pas lo tanya, deadline-nya ternyata tuh 2 hari gitu, 2 hari ke depan. Berarti ya nggak mungkin etnografi dong. Lo bakal banting setir, mungkin lo harus ngelakuin yang lebih simpel kayak survei atau interview katakanlah ke 3 orang atau 5 orang terdekat gitu. Sama tanya juga assumption-nya mereka tuh sekarang apa sih yang udah diketahui si tim lo saat ini, dan tanya juga atau cari tahu apakah ada riset yang berkaitan sebelumnya. Kadang-kadang karena di company itu riset yang nggak terdokumentasi dengan baik, nggak ada direktorinya, mungkin aja lo ngelakuin riset yang udah pernah dilakuin sebelumnya. Jadi makanya kalau bisa sih riset-riset yang udah dilakuin tuh strukturisasi di dalam satu dokumen, mungkin bisa di Confluence atau dibikin spreadsheet aja sebenarnya juga udah cukup supaya orang yang mau ngelakuin riset tuh gampang nemuin riset-riset sebelumnya. Nah, di sini juga sebenarnya adalah saat yang tepat untuk nego ke stakeholders lo atau PM lo atau siapapun yang ngasih project, karena kadang-kadang mereka nggak ngerti ya. Mereka ngomong misalnya kayak, UT ya ke 100 orang, yang bener aja Gan gitu. Lo bisa di sini tuh nawar dengan pembelaan yang tepat juga ya tentunya. Misalnya kayak, lo kalau misalnya nolak, enggak masa ke 100 orang, capek gue, itu kan nggak bagus ya. Tapi kalau lo nolaknya dengan elegan, misalnya bilang, oh nggak harus 100 Pak, menurut Nielsen Norman, itu 5 orang aja udah cukup untuk nge-gain insight. Itu bakal sama hasilnya kayak kalau lo ngeriset ini ke 100 orang. Nah, dengan cara yang kayak gitu, lo bisalah deal-dealan sama PM lo. Nah, terus di yang tahap kedua, ada plan the research. Ini juga nggak kalah penting dari tahap pertama tadi. Di plan ini lo harus nyantumin background dan objektif. Jadi isu apa aja yang lagi terjadi, apa yang pengen diketahui dan divalidasi. Terus ada juga project timeline, biar kebayang lo bakal ngelakuin apa sih sepanjang hari ketika project itu berjalan. Dan di sini lo harus milih metode berdasarkan objektif dan timeline. Yang paling sesuai itu kira-kira metodenya apa sih gitu. Jangan lupa juga buat rincian tools yang diperlukan, kayak interview script, survey question, ini harus dilampirkan di plan the research-nya. Dan ini juga kalau bisa tuh dibuat dan jadi H-1 sebelum lo conduct, biar ada waktu si PM lo tuh ngasih masukan ke interview script sama survey question lo. Misalnya nih contohnya ini dummy data ya. Misalnya kalau di Warung Pintar kan produk digitalnya itu kita bikin aplikasi order barang ya. Walaupun sebenarnya produk kita nggak cuma digital doang. Misalnya si produk itu jumlah mitra yang order ke kita tuh drop banget setelah kita revamp. Nah berarti ada yang salah kan? Kenapa jumlah ordernya tuh menurun drastis? Padahal baru di revamp ke UI yang baru. Terus PM lo katakanlah minta lo riset. Masalahnya adalah ini, terus ada juga masalah-masalah lain, kayak misalnya ternyata butuh 17 menit loh untuk user tuh order barang sebelum nyampe check out. Meanwhile, cancellation ordernya juga tinggi gitu, dengan 20% user tuh cancel ordernya sebelum bayar. Ini bisa lo taruh di background atau objektif lo. Sebenarnya singkat aja sih kayak gini, nggak usah lo bikin kayak skripsi. Nah, metodenya disesuaikan juga. Jadi kalau tadi kan kita pengen tahu ya, alasan kenapa sih sebenarnya jumlah ordernya tuh nurun. Terus lo bisa turunin itu ke berbagai pertanyaan penelitian, kayak gimana sih sebenarnya mereka ngegunain produk. Jangan-jangan boro-boro nggak punya duit ya, mereka ngegunain produknya aja susah gitu. Terus apakah ada usability issue, apakah ada informasi yang mereka skip, terus pain point mereka apa. Nah, lo tentuin nih gimana caranya lo menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dengan user interview dan usability testing, yang mana bakal kelihatan sebenarnya mana sih tugas-tugas yang mereka bakal kesulitan ngelakuin. Nah, terus di conduct the research-nya ini
Jadi kalau gue sih biasanya nggak langsung terjun ke lapangan ya. Gue bakal nyari dulu di internet. Misalnya kayak kompetitor analisis. Ini jadi macam-macam sih kompetitor analisis ini. Cuma cari dengan produk yang mirip sama produk yang lo buat. Kayak kalau misalnya Warung Pintar punya aplikasi, berarti gue bakal ngeliat Mitra Tokopedia dari Glenn gitu. Terus kalau enggak, Mitra Bukalapak aplikasinya, atau apa lagi ya? Mungkin Kudo, segala macam. Terus gue ngeliat sebenarnya apa sih kelebihan-kelebihan aplikasi itu, apa yang ada di aplikasi itu dan nggak ada di aplikasi gue. Abis itu, lo juga bisa read jurnal, artikel, dan segala macam. Jadi mungkin aja ada jurnal atau artikel yang membahas gimana sih behavior orang-orang yang nggak terlalu tech savvy ketika order barang atau menggunakan aplikasi. Kayak misalnya sebenarnya ada loh penelitian manusia itu biasanya cuma bisa tahan sama loading bar itu paling lama tuh 8 detik misalnya kayak gitu. Jadi lo akan memastikan itu nggak terjadi. Terus juga di sini lo mulai preparing tools untuk ambil datanya. Lo bakal kolaborasi sama fungsi-fungsi yang berbeda. Kayak tadi kan gue udah jelasin ada UI, ada UX writer, dan sebagainya. Lo harus nyiapin bareng mereka. Misalnya nyiapin prototype. Nah, itu berarti lo harus bareng UI, bareng UX writer juga. Dan supaya mereka lebih engage sama project research ini, kasih tahu ke mereka apa sih problem yang mau lo selesaikan. Kalau bisa sih bahkan ajak mereka juga pas ngambil data, supaya empatinya lebih kebentuk. Nah, terus pas collecting data, yang harus lo lakukan pertama adalah take notes. Gue tuh tipe orang yang males banget ya ngedenger recording suara atau ngeliat recording screen-nya user. Jadi gue selalu pakai cara tradisional aja, pakai post-it atau pakai notebook biasa kecil untuk nulis apa yang gue amati saat itu. Itu tuh biasanya bakal lebih insightful dan lebih dapat konteksnya dibanding ngedengerin recording pas udah lewat 2 hari atau lewat berapa hari. Terus jangan lupa juga untuk bring observer. Nah, ini sebenarnya penting, cuma emang agak susah karena orang-orang sibuk ya. Cuma dengan lo ngebawa mereka-mereka ini, mereka tuh bakal going on the same page as you gitu. Kayak kalau misalnya kita jalan sendiri, habis itu kita nemu insight, terus kita paparkan, kita presentasikan insight itu ke PM dan desainer, mereka bisa aja nolak insight tuh, walaupun apa yang lo omongin tuh benar, karena mereka nggak ngerasain sendiri. Tapi dengan mereka menjadi observer, mereka ngerasain sendiri, bakal lebih gampang untuk mereka mengiyakan rekomendasi dari lo. Dan jangan lupa juga pas collecting data lo harus selalu probing, karena user itu punya kecenderungan ketika lo tanya, mereka jawabnya sekadar ya, kayak ada kesulitan nggak tadi? Terus mereka jawab, nggak ada mas, gitu. Kan paling gampang jawabnya simpel gitu ya. Tapi, nah ini berkaitan juga dengan lo menjadi observer yang baik dan selalu take notes. Pas mereka bilang nggak ada kesulitan, lo kayak lihat lagi notes lo, tadi dia itu kesulitan di bagian ini. Tadi dia tuh mengerutkan dahinya di bagian ini. Nah, lo bisa tanya lagi sebenarnya. Pak, kenapa kalau bilang nggak kesulitan, tadi pas di sini Bapak salah mencet, atau malah back ke bagian sebelumnya. Jadi lo bisa dapat insight yang lebih kaya dari sini. Contohnya, ya di sini sebenarnya tadi udah gue jelasin sedikit. Ini juga, oh ya untuk preparing the tools nih. Kita kan sekarang lagi remote ya, maksudnya nggak bisa sembarangan pergi ke sana-sini. Jadi kalau misalnya mau dilakukan secara remote, gue sih biasanya pakai Maze Design untuk usability testing, sama pakai Zoom. Jadi gue bakal nyiapin link Maze-nya, terus mereka ngerjain prototype itu sambil mereka share screen lewat Zoom atau enggak Google Hangout. Jadi gue bisa ngelihat mereka ngeklik bagian mana dan gue record. Biasanya sih kayak gitu ya selama kita remote. Terus cara collecting datanya, oh ya, untuk cara collecting data ini kasih skenario ke user. Jangan ngarahin terlalu spesifik. Misalnya kita kan suka gemes ya. Kenapa sih si user ini kayak nggak bisa nemu entry point? Tapi ya lo harus bisa menahan diri lo, jangan sampai ngarahin dia untuk neken button tertentu atau nunjukin yang itu tuh mas gitu. Nggak, udah biarin aja. Terus catat juga di mana user berhenti, bingung, kesulitan, dan kasih follow up question atau survey.
setelah si user ini selesai ngelakuin suatu task. Yang keempat, ini make sense of the data. Nah, datanya nih udah banyak banget ceritanya. Ada catatan tertulis, ada video, ada rekaman screen, itu dibawa semuanya. Habis itu difilter. Karena tadi banyak user yang cuma bluffing, misalnya dia bilang warnanya harusnya oranye. Kayak pokoknya oranye deh, oranye yang terang banget. Saya sukanya warna oranye yang terang. Itu mendingan datanya disisihkan aja. Bukan berarti nggak penting, tapi itu kan bukan hal utama yang lo mau benerin ya. Bukan masalah utama, jadi sisihkan data-data yang nggak terlalu krusial. Terus data yang menjawab kegelisahan lo baru diproses lebih jauh lagi. Nah, setelah diproses lebih jauh, as in difilter, data-data yang udah terfilter itu di grup. Jadi lihat ada pattern tertentu nggak sih? Lihat konsistensi dari datanya. Misalnya secara konsisten, user itu mengeluhkan flow ketika mau check out. Berarti emang ada masalah banget nih di flow yang sebelum mau check out. Terus dia juga mengeluhkan ada satu kata yang dia nggak ngerti. Kayak misalnya SKU. SKU itu apa ya? Mungkin SKU itu kata-kata yang dipahami di dunia retail, karena warung pintar retail, tapi nggak dipahami sama orang-orang pedagang warung. Nah, itu juga jadi catatan misalnya. Nah, terus jangan lupa juga put context to the data. Apa sih yang terjadi saat itu, kenapa itu terjadi, dan konsekuensinya apa. Misalnya apa yang terjadi saat itu tuh, user salah mencet. Kenapa itu terjadi? Karena copywriting-nya nggak jelas. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia jadi mager untuk lanjut ke check out, kayak gitu. Dan berapa banyak user lo yang kayak gitu, itu juga bisa jadi ngegambarin seberapa krusial atau seberapa penting masalah ini diperbaiki gitu. Sama insight-nya, jadi insight ini intinya apa yang mau lo sampaikan nanti ke stakeholder. Jadi korelasikan segala macam pengetahuan dan main findings from the research into the product. Kalau tadi kan masih kayak scattered, sekarang lo bikin kayak konsepnya, terus rekomendasi lo buat produk ini tuh harus diapain sih. Nah, yang kelima, ini terakhir, tapi ini juga sangat menentukan, yaitu gimana kita mengkomunikasikan insight dan rekomendasi kita ke stakeholders, atau ke user internal kita di company. Nah, jangan lupa pertama-tama ini untuk remind stakeholders mengenai kenapa sih riset ini tuh dilakukan in the first place gitu. Karena kadang-kadang mereka udah lupa ya. Mungkin kebanyakan project, kebanyakan ngomong sama CEO gitu. Harus diingetin lagi kenapa riset ini penting. Terus gunakanlah storytelling. Jadi mungkin lo punya persona, lo bisa cerita terlebih dahulu tentang persona lo. Kayak persona lo ini berusaha mencapai goal ini tapi gagal gara-gara apa-apa-apa. Kayak tadi gue cerita soal Mr. Bean. Dengan begitu empatisi orang yang ngedenger lo tuh bakal lebih terbangun dan make it on point juga. Jadi don't put too much details, fokus ke apa yang mau dijawab oleh kebutuhan stakeholder-nya itu apa gitu. Nah, ini mungkin bakal dijelasin lebih lanjut dari si Glenn ya. Karena Glenn dari sisi PM pasti bakal ngasih masukan banget. Yang dimaksud don't put too much detail tuh kayak gimana sih? Seberapa yang harus porsinya tuh gimana untuk nyampein ke PM, itu bakal dijelasin lebih lanjut oleh Glenn. Pokoknya mantap, nanti Glenn akan menjelaskan. Nah, kita sampai ke conclusion. Jadi, apa sih sebenarnya yang dibilang best practice research in product development? Ini ada 4 poin. Yang pertama tuh, yang harus lo perhatikan tadi ya, ada stage of research. Ada di mana tahap produk lo sekarang. Kalau lo mau tahu best practice-nya, lo harus tahu ini dulu, stage research-nya. Kalau produknya ada di masa awal pembuatan produk sama masa akhir pembuatan produk, itu akan beda metodenya. Yang kedua adalah lo tahu deadline sama resource, kayak berapa lama lagi deadline-nya, ada yang bantuin nggak, ada budget nggak, ini bakal membantu lo menentukan best practice risetnya kayak gimana. Terus yang nggak kalah penting adalah lo harus tahu external user lo tuh kayak gimana. External user di sini tuh maksudnya adalah orang yang pakai produk lo. Gimana sih cara terbaik untuk approach pengguna produk lo, dan apakah situasinya memungkinkan. Misalnya,
gue kan usernya adalah pedagang di warung ya. Cara terbaik untuk approach pengguna produk gue berarti adalah nyamperin mereka duluan. Nyamperin mereka secara langsung. Kalau mereka dikasih link survei via email, jelas mereka nggak akan buka email dan nggak akan ngisi. Jadi lo harus tahu karakteristik eksternal user lo. Dan beda lagi kalau misalnya lo kerja di konsultan, user lo adalah C-level dari company-company, nggak mungkin lo minta waktu buat interview 2 jam. Nah, cara terbaiknya gimana terus untuk dapat data dari mereka. Jangan lupa juga apakah situasinya memungkinkan, kayak ya sekarang lagi pandemi, lagi puasa, lo harus tahu juga sebenarnya cara supaya dapat data dari mereka tapi nggak ngeganggu tuh kayak gimana. Selain external user, we also have internal user atau orang-orang di dalam company kita sendiri, alias orang yang akan ngegunain hasil riset kita. Lo harus kenal banget maunya internal user ini tuh apa. Kayak gue udah pernah kerja di beberapa company, ada company gue yang lebih suka storytelling, ada company gue yang suka banget kuantitatif, ada yang justru nggak suka sama sekali kuantitatif, dia maunya kualitatif karena lebih ngasih insight. Jadi macam-macam banget, lo harus kenalin user lo tuh di company itu sendiri siapa dan mereka maunya apa. Gak bisa lo palu gada bilang kalau kuantitatif tuh udah pasti benar. Nggak bisa kayak gitu. Lo harus kenalin dulu mau mereka tuh apa. Oke, mungkin untuk kali ini itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you banget untuk audiens yang sudah menyimak. Nah, gue juga cukup terbuka ya untuk diskusi dan jadi lo bisa reach me anytime. Tapi sorry kalau gue slow respon. Akun gue biasanya ini, Amira BDMTR. Bisa dicari di Twitter, Medium, Instagram, email, segala macam. Gue biasanya pakai username ini. Oke, thank you dari gue. Mungkin bisa gue balikin lagi ke Joshua atau Glenn. Oke, thank you Amira. Luar biasa banget nih untuk insight yang diberikan oleh Amira nih. Kayaknya sudah banyak yang mulai bertanya-tanya nih. Kayaknya di Q&A kita juga lumayan banyak sudah ada beberapa pertanyaan. Di Instagram UXID juga kayaknya sudah mungkin ada. Dan di Instagram Indigo juga sudah ada. Dan kayaknya juga ada beberapa yang masih gatel nih. Pengen nanya secara langsung, pengen nanya secara lisan kepada Mbak Amira ini juga nih ya. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman kita akan buka setelah sesi Q&A ini. Jadi kayak kalau teman-teman mau raise your hand nanti ya, raise your hand-nya pas lagi sesi Q&A nanti. Dan juga teman-teman juga banyak yang bertanya nih, kayak apakah ntar presentasinya bakal disampaikan, ntar ada rekaman video ya, nanti aja pantengin sampai akhir, akan ada informasinya semuanya ya. Oke, langsung kita proceed to the next speaker yang akan berbicara kita pada siang hari ini. Ada Mas Glenn di sana. Glenn ini tadi sudah saya kenalkan, dia adalah Product Manager di Tokopedia, Associate Product Manager di Tokopedia. Dan tadi juga Amira juga sedikit bercerita bahwa kayaknya nanti Glenn akan menyampaikan dari sisi Product Manager bakal seperti apa nih. Karena kan kalau Amira tadi kan tentang researcher-nya nih, kayak fundamental research-nya secara dari sudut pandang researcher. Nah, kalau pandang PM itu seperti apa nih? Kayaknya si Glenn bakal cerita banyak nih. Glenn, are you ready, Glenn? Ya. Oke, kalau udah siap, langsung saja Glenn. Waktu yang tepatnya gue kasih ke Glenn. Oke, gue share screen dulu ya. Oke, sip. Well, hello guys, thank you buat kalian semua yang udah datang di Zoom webinar ini. Sekarang kita akan masuk ke topik. Kalau tadi Amira lebih soal research ke arah mental. Nah, kalau sekarang gue akan lebih research ini lebih ke arah use case-nya. Jadi gue akan bawa kalian ke dalam PM perspektif terhadap research itu kayak gimana. Nah, kurang lebih gue punya satu case. Nah, ntar kita akan review permasalahan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, first thing first. Jadi perkenalin, nama gue Glenn Naftali, gue di Tokopedia, posisinya itu Associate Product Manager. Jadi yang belum tahu Associate Product Manager itu apa, itu tuh level di bawah Product Manager. Jadi kalau misalnya employee fresh graduate yang mau masuk Product Manager, biasanya akan dikasih dulu Associate Product Manager, kayak gitu. Jadi kita di sini santai aja sama-sama belajar. Nah, terus di Tokopedia, gue tuh ada di dalam Tribe Use on Platform. Ini buat yang kebingungan ini tuh Tribe apa karena namanya emang cukup aneh. Jadi emang di Tribe ini tuh gue
modul yang dihandle-nya lumayan banyak, kayak jadi gado-gado gitu, kayak semua. Tapi basically di gue tuh nge-maintain kayak login and register di login and registernya Tokopedia application, terus kayak berdata, KYC, dan lain-lain. Nah, ini gue mau sharing juga soal backstory dari career life gue. Kurang lebih gue itu mulai kuliah itu di tahun 2015 di THB, gue ambil jurusan IT. Udah gitu di 2017 gue mulai nih dapat job gitu kerja sambil kuliah. Nah dari 2017 sampai 2019 gue kerja sebagai mobile developer, gue ngedevelop Android sama iOS application kurang lebih selama 2 tahun itu kerja sambil kuliah. Dan di 2019 setelah gue lulus, gue sempat jadi UX designer nih sebentar, tapi itu statusnya freelance, kurang lebih kayak 4 bulan 5 bulan. Udah gitu gue dapat opportunity juga kerja software house di Bandung. Nah itu baru gue dapat nih opportunity Tokopedia dan gue di-hired as an associate product manager sampai sekarang. Nah kurang lebih orang di tribe gue tuh segini nih, segini. Terus kayak sekarang udah banyak beberapa yang karena kayak Tokopedia saking fast pace-nya, jadi internal rotation-nya juga lumayan kenceng. Modul-modul yang gue handle itu apa? Kurang lebih ini 3 modul dari banyak modul yang gue pegang, kurang lebih ini. Yang pertama tuh gue nge-handle A/B testing platform. Nah, buat yang belum tahu A/B testing platform itu apa, basically di sini tuh konsepnya sama A/B testing yang ada di research. Cuman bedanya adalah ini berupa platform, berupa tools. Jadi contohnya kayak gini, ini tuh adalah tools yang bisa membantu kalian melakukan A/B testing. Contoh misalnya kalian di homepage, kalian punya button warna merah sama button warna hijau, kayak gitu. Nah, kalian pengen tes nih, button mana yang lebih engaging buat user. Nah, berarti kalian akan nge-roll out si button merah itu ke 50% of active users, dan button hijau out ke 50% active users. Nah, dari situ kelihatan tuh, mana yang lebih banyak kliknya. Baru, misalnya button merah yang lebih banyak kliknya, berarti itu menang. Kurang lebih A/B testing platform kayak gitu. Udah gitu, yang kedua, gue nge-handle juga homepage. Jadi homepage khusus user, gue atur layouting-nya, terus kontennya apa aja, terus kayak promonya apa aja. Terus yang ketiga, gue nge-handle juga personalization and segment engine. Jadi ini juga tools, di mana itu tools untuk ngebuat group gitu. Contoh misalnya gue pengen bikin segmented group female syariah, berarti gue akan bikin satu grup berdasarkan user-user yang gender male dan religionnya muslim. Kita bisa nge-roll out feature itu khusus segmented group only. Kayak segmented group user dan yang lainnya. Oke, perkenalannya segitu. Next-nya, kita akan masuk ke first discussion kita. Nah, di first discussion ini, gue bahas kayak research style di tribe itu kayak gimana. Dan perspektif kayak PM terhadap US research itu kayak gimana. Kita jump in pertama ke research process. Basically ini such cliche banget, kayak kurang lebih memang sesimpel ini. Jadi research prosesnya itu pertama berawal dari problem or idea. Nah, ini harus di-proof juga sama data. Nah, dari problem ini kita bawa ke tim nih. Biasanya kita kayak set meeting gitu untuk kayak brainstorm bareng. Guys, kita punya problem kayak gini nih, data matrix gua nggak perform nih di quarter ini, kayak gitu-gitu. Nah, biasanya kita brainstorming, akhirnya kita ngasih alignment nih, oke, kayaknya ini perlu melakukan research terhadap ini, kayak gitu. Nah, setelah dari situ, itu masuk ke dalam poin research process, di mana UX research ini dalam satu tim akan melakukan research. Nah, kurang lebih kayak kalau di Tokopedia, sekitar 2-3 minggu sih melakukan research-nya. Kayak gitu. Nah, setelah beres, itu masuk ke research presentation. Di research presentation ini, si tim UX research itu setelah beres melakukan research dia akan mempresentasikan ke tim, ke tribe yang berhubungan. Kayak gitu. Nah, dari research presentation ini, yang paling penting adalah dari hasil presentasinya itu harus bisa nge-produce bunch of feature ideas. Nah, FYI, sebenarnya yang ada di otak PM terhadap research itu, mereka tuh cuma peduli ketika research itu beres, ketika di present dapat insight, yang penting tuh mereka bisa dapat feature ideas. Jadi mereka bisa tahu, oke, next-nya gue harus develop feature ini, gue harus adjust feature ini, gue harus betulin ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tanpa research result yang bisa nge-support ke feature ideas ini, itu cukup
pointless sebenarnya kayak gitu. Makanya di sini gue kasih alert item. Nah, next-nya kurang lebih di research presentation itu basic outline-nya itu kayak gini. Kurang lebih kayak pertama ngejelasin background research, terus usage methods-nya apa, terus key takeaways-nya. Key takeaways itu meaning kayak dari findings kalian selama research, itu dibikin bullet point gitu, udah gitu ditampilin di awal. Itu biasanya kayak bikin si PM itu penasaran tuh kayak, oh ternyata ada findings ini, jadi kayak ntar ketika di jot down lebih kompleks, itu akan lebih merhatiin si PM. Begitu kayak biasa ngediskus soal demografinya, user ini, gendernya berapa persen, begitu umurnya pada berapa aja. Terus masuk ke kontennya as complex as possible. Udah gitu terakhir masuk, kedua terakhir itu masuk ke conclusion mapping. Ntar gue jelasin conclusion mapping itu. Nah, ketujuh itu langsung masuk ke ideas-nya apa yang dipropose dari UX research. Oke, terus what I expect from UX researcher, basically ini juga cukup klise. Jadi yang gue expect sebenarnya sesimpel UX researcher tuh perlu critical thinking. Karena kalau misalnya kalian nggak kritis, hasil research-nya itu nggak akan terlalu kompleks, nggak terlalu strong. Kayak gitu. Terus curiosity juga itu penting, sama data enthusiast. Nah, biasanya kalau research itu cukup hidup berdekatan sama data. Jadi kayak dari melakukan research pasti kesimpulannya adalah data. Nah, kalau kalian nggak terlalu enjoy sama data, itu nggak akan, kalian ngejalannya nggak akan enjoy sih. Lebih kayak gitu. Oke, kita buat second discussion, kita masuk ke main topik kita. Nah, di sini kita akan review research example dan kita akan bahas satu-satu. Kayak dari outline-nya kayak gimana, isinya kayak gimana, dan apa yang penting, apa yang nggak penting, dan apa yang benar-benar insightful. Oke, before we start, keep in mind dulu, kalau use case yang ntar gue akan share, itu tuh cuma variables doang, dan percentage number-nya itu cuma dummy. Jadi, segala data dan use case-nya, ini cuma dummy, ini bukan real use case. Next-nya, yang kalau misalnya kalian nemuin alarm icon gini, berarti ini section yang cukup penting buat PM. Dan kalau misalnya ada icon yang cross gini, ini berarti yang nggak terlalu penting buat PM. Oke, kita mulai dari problem statement dulu. Let's say misalnya dari tim PM, ini punya masalah kayak gini. Oke, kita punya data tentang unique buyer electronics. Jadi unique buyer electronics itu adalah unique buyer yang berbelanja produk elektronik di Tokopedia yang dibagi ke dalam per bulannya. Contohnya ini dari Agustus sampai Desember. Nah, let's say kita punya dua class of user nih. Yang pertama high class user, yang kedua itu middle class user. Meaning high class user tuh let's assume itu untuk employee yang salary-nya di atas 4 juta. Nah, kalau misalnya middle user itu untuk employee yang gajinya di bawah 4 juta. Misalnya kayak gitu. Nah, kita misalnya punya data kayak gini. Oh, ternyata performance middle class user untuk membeli produk elektronik di Tokopedia itu cukup rendah banget. Kayak dalam range dari Agustus sampai Desember, itu dari 17% sampai turun ke 11%. Kayak gitu. Padahal kan yang idealnya adalah mestinya matrix ini dijaga 50-50. Jadi kayak contoh middle class user kayak ada di angka 40-50, sedangkan sisanya itu buat high class user. Misalnya kayak gitu. Nah, misalnya dari problem statement tadi, kita sepakat nih, oke, kita harus melakukan UX research untuk topik ini. Contohnya misalnya, kita harus menganalisa apa aja sih yang menjadi triggers and barriers of middle class new user to buy electronic products in Tokopedia. Jadi targetnya adalah aspek-aspek apa aja yang menjadi trigger and barriers buat middle class ini beli barang elektronik di Tokopedia. Oke, nah ini kita udah masuk ke dalam content research presentation-nya. Jadi pertama yang tadi gue jelasin ini lebih ngebahas background research-nya dulu. Jadi dijelasin ulang aja sih kayak background research-nya, kayak contoh kita punya data kalau misalnya middle user itu nggak perform untuk buy electronics product, terus kita akhirnya mau aim to understand what the triggers and barriers of middle users. Dalam ini kayak dijelasin the internal data shows that many of the middle user purchase on the same day as they sign up to Tokopedia, bla 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 bla. Nah, begitu masuk ke poin kedua, ini lebih ke arah usage methods-nya. Contoh, misalnya dalam research ini itu kita pakai survei sama interview yang didistribusin ke middle user only yang register ke Tokopedia buat kita tahu apa yang menjadi triggers and barriers mereka. Udah gitu dijelasin juga nih kayak respondennya itu kayak apa aja. Contoh misalnya total respondensnya 50. Dari 50 ini tuh, nah dari 50 ini dibagi menjadi
dibagi menjadi 3 segmen. Dibagi 3 segmen, yaitu yang pertama adalah segmen pertama untuk middle users yang beli barang elektronik in the same day as they sign up to Tokopedia. Jadi di hari yang sama dia register Tokopedia, dia langsung beli produk elektronik itu. Nah, segmen kedua ini adalah untuk middle users yang beli elektronik produk tapi not in the same day as they sign up to Tokopedia. Jadi contoh dia register hari ini, dia baru beli elektroniknya langsung minggu depan. Nah, yang ketiga, itu segmen ketiga, itu adalah untuk middle users yang nggak beli sama sekali produk elektronik dari, let's say misalnya dari September sampai Desember 2019. Nah, ini kenapa gue kasih alarm icon ini, karena sebenarnya dari alignment awal, gue nggak nge-brief soal segmen ini, tapi dari UX Research ini, dia yang inisiatif sendiri buat ngebagi menjadi 3 segmen ini, supaya kita bisa dapat clear visibility-nya tentang middle users ini. Kayak gitu. Jadi ini cukup nice, cukup penting buat PM. Next-nya, kita masuk ke poin key takeaways. Nah, di key takeaways ini biasanya dari seluruh hasil research kalian, yang ntar kalian akan bahas sampai sekompleks mungkin, biasanya findings menariknya ditaruh di awal dulu nih, di dalam poin key takeaways. Jadi, kurang dalam research ini tuh, findings menariknya apa aja? Oh, contoh, misalnya, middle user itu lebih price sensitive, kayak sekitar 52,6% itu mereka price sensitive. Terus yang kedua, misalnya 87,3% middle users, ketika mereka Tokopedia tuh, itu karena reason-nya apa-apa, bla bla bla. Nah, biasanya di jot down aja di sini, kayak findings menariknya. Nah, next itu ke demografi. Ini cukup basic sih, jadi kayak dari responden sekalian, ini di-infoin aja kayak responden itu karakteristiknya kayak gimana. Contoh, yang gendernya 28%, yang gendernya male 72%. Itu perbagian umurnya berapa aja. Terus kayak tinggal di mana aja, terus pekerjaan mereka itu kurang lebih kerjaannya apa. Terus umur di Tokopedia itu udah berapa lama, jadi kayak udah pakai Tokopedia itu lebih dari sebulan, atau let's say misalnya kayak cuma baru sehari, baru sejam kayak gitu. Nah, kita topik utama itu ke triggers-nya. Nah, jadi triggers ini yang pertama akan dibahas adalah let's say di researcher ini melakukan research terhadap user ini tapi masih in general motivation. Jadi general motivation means kayak intent mereka ketika mereka pakai aplikasi Tokopedia, e-commerce apapun, motivation mereka tuh apa, kayak general motivation-nya. Contoh, misalnya dapat data, oh ternyata general motivation mereka lebih ke promo hunter type-nya. Itu yang kedua, misalnya needs driven. Begitu yang ketiga, oh ternyata mereka lebih offline preferred, misalnya baru offline nggak ada, baru mereka beli online. Terus misalnya lain-lainnya. Begitu yang kedua, next. Nah, misalnya si researcher ini analisis terhadap triggers middle users buat Tokopedia app. Nah, kenapa ngasih icon cross ini? Karena hasil dari research ini itu redundant, meaning akan sama insight-nya sama apa yang akan dianalisisnya, yaitu apa yang menjadi trigger mereka untuk register to Tokopedia. Meaning, sebenarnya kalian bebas mau nge-research apapun, mau explore apapun, tapi keep in mind, research harus relevan. Jadi kalau misalnya ada collaboration yang hasil insight-nya sama, sebenarnya itu not cool sih. Jadi kayak sayang aja energi kalian. Maksudnya kayak gitu. Nah, next-nya, research soal apa yang menjadi trigger buat si middle user itu untuk sign up to Tokopedia. Contoh, misalnya secara data disebutin bahwa, oh, top one trigger mereka untuk register Tokopedia itu karena comparing price. Karena ketika mereka buka Tokopedia, mereka pengen bandingin harga nih sama e-commerce lain. Contohnya kayak gitu. Udah gitu yang kedua misalnya looking for promo, terus misalnya recommendation dari teman, atau misalnya buy travel ticket. Biasanya kayak gitu. Nah, terus kita masuk nih ke bagian segmen 1 buat si user itu. Segmen 1 itu yang tadi gue sempat mention, itu adalah kenapa middle user itu beli barang elektronik in the same day they sign up to Tokopedia. Oke, kita mulai. Nah, misalkan data yang didapat adalah data yang kayak gini. Oh, contoh buat segmen 1 ini tuh karakteristiknya si user itu tuh yang paling top adalah mereka dapetin
produk elektronik yang murah banget nih di Tokopedia, makanya mereka beli. Begitu misalnya urutan kedua adalah, oh karena free shipping, jadi mereka yang mau beli. Terus ketiga misalnya karena promo cashback, terus keempat misalnya karena ada urgensinya, mereka butuh produk elektronik itu. Terus yang keempat karena emang impulsif buying aja, kayak ini produk lucu nih, udah gue beli deh, kayak gitu. Nah di sini ini cukup penting juga nih. Jadi ini di mappingin antara motivation tadi yang udah sempat gue mention, motivation middle user untuk sign up to Tokopedia tadi itu seperti mention comparing price sama looking for promo. Oh ternyata ini align sama motivationnya untuk segmen satu nih, di mana mereka itu lebih prefer ya kenapa dia beli, karena mereka nemuin produk elektronik yang murah dan free shipping. Akhirnya align nih. Oh berarti ada garis merahnya, ada garis benangnya antara dua kanal ini. Nah nextnya masuk kita ke segmen 2. Segmen 2 itu untuk middle users yang beli barang elektroniknya nggak di hari yang sama ketika mereka register. Contoh misalnya mereka hari ini belinya minggu depan. Nah, misalnya dapat findings kayak gini. Oh, ternyata kenapa si middle users itu nggak beli in the same day ketika mereka register. Ternyata barriers-nya adalah ini. Contoh yang pertama itu karena expensive price. Oh, ternyata barang elektronik di Tokopedia itu mahal-mahal. Begitu yang kedua misalnya nggak ada free shipping. Jadi makanya mereka nggak belanja produk elektronik di hari yang sama mereka register. Dan ada follow up research nih. Yang kedua adalah triggersnya apa nih? Yang mungkin si middle user itu end up beli barang elektronik walaupun nggak di hari yang sama. Nah, contoh misalnya, oh ternyata mereka jadi dapat free shipping nih. Jadi akhirnya mereka beli. Oh ternyata yang kedua itu karena barangnya tiba-tiba nemuin jadi barang murah. Oke, jadi akhirnya mereka beli. Lebih kayak gitu infonya. Terus next ke segmen 3. Ini kenapa middle users nggak beli sama sekali produk elektronik di Tokopedia. Jadi kayak dalam range tadi yang gue sebutin dari September sampai Desember 2019, user ini nggak beli produk elektronik sama sekali. Kayak gitu. Nah, kurang lebih kita dapat findings kayak gini. Misalkan tadi motivation middle users buat register itu karena comparing price sama looking for promo. Nah, ini cukup align juga nih sama jadi barriers mereka. Contoh, itu no cashback. Jadi karena nggak ada cashback, jadi gue nggak mau belanja. Sama yang kedua itu barangnya mahal. Jadi makanya gue nggak mau beli. Kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, dari ketiga segmen tadi yang udah kita research sampai sekompleks itu, nah, ini kita perlu nge-map out, jadi aspek-aspek apa aja yang menjadi triggers and barriers for middle users to purchase electronic products in Tokopedia. Contoh misalnya nih, jadi dibikin kayak gini. Jadi dari semua aspek yang tadi kita udah bahas satu-satu, itu di-map out menjadi dalam satu table kayak gini. Nah, tadi sempat di-mention kalau chip electronics itu cukup penting, segmen 1, 2, 3, udah gitu ada free shipping, cashback promo, required products, dan ini diurutin berdasarkan skor, kayak gitu. Nah, ini menjadi section yang sangat penting juga, karena kalau tadi di segmen 1, 2, 3 kita udah bahas research itu sekompleks mungkin. Nah, dari yang kompleks itu kalian harus bisa nge-pack itu, nge-summary dari semua yang sudah di research, jadi yang bisa dimengerti secara mudah. Contohnya kayak gini. Nah, ini section yang cukup penting juga. Nah, next-nya. Nah, oke. Gue mau bahas satu hal dari table ini. Nah, kalau misalnya dilihat, ternyata kalau misalnya dari problem statement tadi, dari alignment awal terhadap research ini, sebenarnya ini aja, itu udah menjadi, oh ternyata punya aspek-aspek ini aja nih yang penting. Tapi sebenarnya yang sangat lebih penting lagi, itu adalah contohnya kayak gini. Kalian di table ini bisa ngelihat kalau ada beberapa aspek yang cukup low performance. Contohnya diskon promo, terus seamless payment sama seamless checkout. Misalnya ternyata ini menjadi bottom tree-nya nih kayak gitu. Nah, di luar alignment yang dikasih sama CPM, si UX research ini tuh melakukan additional research terhadap interesting findings yang dia temuin. Contoh misalnya, karena diskon promo dan seamless payment sama seamless checkout ini cukup low, akhirnya mereka melakukan additional research terhadap tiga aspek ini, supaya insight-nya kenapa aspek ini aspek yang rendah.
Misalnya buat additional research pertama buat promo awareness. Nah, ternyata ketika di research buat promo awareness ini, oh ternyata user itu lebih aware sama promo A, begitu diurutin B, C, D, E, sampai F. Dan ternyata promo F ini tuh awareness-nya bener-bener jelek banget. Padahal si promo F ini tuh adalah promo yang bisa ngasih benefit yang lumayan buat si user itu, tapi user banyak yang tahu kayak gitu. Wah, so this is a problem about the promo awareness. Nah, kita bisa dapat insight kayak gitu di additional research-nya. Terus next-nya, tadi gue sempat bahas checkout page-nya. Nah, yang additional research kedua, bagian checkout page, misalnya kita dapat findings kayak gini. Oh, ternyata kenapa checkout page itu nggak seamless, nggak smooth experience-nya. Setelah di research, oh ternyata insight yang dapat adalah user itu tuh kebingungan nih ketika pakai promo kayak gitu. Jadi makanya mereka bingung pakai promo, akhirnya mereka bounce kayak gitu. Terus next-nya buat di payment page, ternyata masalahnya adalah, oh mereka bingung nih pakai payment method-nya mau apa. Jadi ketika masuk ke payment, ditampilin semua payment method. Jadi gue confused gitu mau pakai yang mana. Kayak gitu. Nah, conclusion mapping tuh ini yang section yang cukup paling penting juga. Nah, dari seluruh yang udah kita bahas tadi, itu harus di map up menjadi kayak, biasanya jadi kayak satu diagram gitu, yang bisa ngebahas dari end-to-end journey dari findings kita. Contoh, misalnya dari yang tadi sempat dibahas, motivation middle users ketika register itu adalah price mereka tuh pengen compare price-nya sama looking for promo. Udah gitu kita bagi nih menjadi ke use case bloknya. Contoh untuk blok 1, kalau misalnya user itu nemuin required products, harganya harga normal, nggak mahal nggak murah, dan dia free shipping, itu mestinya dia beli. Udah gitu yang kedua, misalnya dia nemuin barangnya yang unik, ada di tempat lain, udah gitu barangnya murah dan no free shipping, mestinya dia tetap beli juga. Nah, terus misalnya buat blok ketiga, itu kriteria adalah required products, terus harga normal, terus mereka nggak bisa nemuin best promo di checkout page-nya. Nah, biasanya mereka akan bounce nih dari checkout page. Nah, buat nge-triggernya lagi tuh, kita harus set required products, normal price, sama kasih free shipping misalnya, kayak gitu. Baru mereka mau beli. Terus misalnya yang keempat, dia udah nemuin required products-nya tapi nggak nemuin payment method yang available, makanya dia bounce. Begitu misalnya dia udah nemuin required products tapi price-nya lumayan expensive nih, akhirnya dia bounce on PDP. Nah, kayak gitu. Jadi dari segi sini kita dapat end-to-end insight-nya itu gimana. Nah, yang paling terakhir yang gue bilang, ide itu sangat penting, meaning kayak gini. Dari seluruh research yang tadi kita bahas, misalnya kita dapat ide kayak gini. Oh, cara nge-maintain segmen 1, itu tuh untuk user yang beli elektronik in the same day dia sign up to Tokopedia, itu tuh adalah kasih special electronics promo with countdown after sign up. Jadi experience-nya ketika register, oh ternyata ada countdown promo gitu untuk beli elektronik. Jadi kayak user punya urgency gitu lah buat beli barangnya. Kayak gitu. Misalnya buat nge-maintain segmen 2, itu sama juga pakai ide yang pertama itu juga bisa, cuman ditambahinnya adalah let's say misalnya dapat push notif nih, oh kupon Anda udah mau expired 6 jam lagi, 3 jam lagi, 1 jam lagi, supaya user itu ke-attract untuk beli. Let's say misalnya terus ada follow up promo, misalnya promo day 2, day 3, day 4, misalnya kayak gitu. Yang ketiga, cara nge-maintain segmen 3, kita pakai ide yang sebelum-sebelumnya, yang ditambahin adalah let's say misalnya ada sale nih buat buka promonya seminggu sekali. Jadi kayak it's better user itu masuk ke segmen 2 dibanding ke segmen 3. Jadi caranya adalah ya udah kita kasih period dalam 1 minggu itu, ayolah user belanja beli produk elektronik gitu. Terus next-nya cara buat nge-fixing promo awareness-nya, let's say kita mau taruh promo in homepage banner gitu supaya lebih impression-nya lebih tinggi. Terus next-nya buat fix checkout point-nya adalah kasih base promo auto injection gitu. Jadi user nggak perlu milih, udah langsung auto inject. Terus udah gitu yang fixing payment point, misalnya kita set OVO as a default payment method. Nanti kayak gitu. Nah, kurang lebih kesimpulannya adalah apa yang kita bisa pelajari dari sharing ini. Nah, yang pertama, UX researcher need to keep in mind that their research need to produce a bunch of feature ideas. Karena tanpa feature ideas yang bisa dihasilin, itu cukup pointless sebenarnya buat tim. Kayak gitu. Nah, yang kedua, be as complex as possible in your research and pack it with clear conclusions. Jadi kalian bisa sekompleks apapun terhadap research kalian, tapi tetap conclusion-nya itu harus clear.
Biasanya kan kalau misalnya semakin kompleks, semakin susah kan buat nge-conclude-nya supaya jadi itu jadi clear. Nah, kalian harus selesai supaya itu jadi clear conclusions. Yang ketiga, yang terakhir, kalau misalnya kalian sampai harus nge-rerun research kalian, berarti sebenarnya research kalian nggak terlalu insightful. Makanya yang di sini gue bilang additional research itu penting banget. Jadi sebelum kalian beres research kalian, kalau kalian punya findings menarik, lakuin aja additional research kalau misalnya kalian masih punya bandwidth. Supaya efektif, kayak one shot, research itu bisa di-close dan dia bisa maju buat another development. Kayak gitu. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa gue sharing. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Terus kalau misalnya ada yang mau reach gue, bisa lewat Instagram, lewat Glendiskia, linknya Glendiskia. Ya, thank you guys. Oke, thank you banget Glenn buat insight-nya. Ini kayaknya Glenn istirahat dulu kali ya Glenn ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya Glenn ya. Oke, mungkin buat teman-teman semua sekali lagi saya akan ingatkan bahwa kalau sesi Q&A ini akan berlangsung kurang lebih kayak ya sekitar 30 menit atau mungkin sekitar 40 menit, kita tergantung pertanyaannya bakal masuk berapa banyak ya teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, ada 4 cara nih. Yang pertama, teman-teman bisa langsung aja ke sesi segmen Q&A yang ada di sini nih ya. Kayak ada di Zoom meeting ini ada sesi Q&A-nya. Teman-teman silakan tanyakan. Tanyakannya jangan lupa kepada siapa lalu pertanyaannya apa. Dan kalau bisa satu pertanyaan saja sudah cukup ya. Yang kedua dan yang ketiga juga adalah teman-teman bisa tanyakan kepada Instagram di Indigo for Nation. Boleh ditampilkan dulu nih tadi dua name tag-nya dari tim Indigo-nya. Dan juga bisa ditanyakan kepada tim UXID Jakarta. Jadi ada Instagram Indigo for Nation dan juga Instagram UXID Jakarta ya. Dan untuk teman-teman yang beruntung nanti akan dibacakan pertanyaan dari Indigo for Nation akan mendapatkan hadiah yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Dan yang paling ditunggu-tunggu mungkin teman-teman di sini sekarang boleh nih untuk raise your hand. Siapapun yang mau teman-teman ya ingin bertanya langsung kepada kedua speaker kita pada siang hari ini sudah mau sore sih sebenarnya teman-teman ya. Pada sore hari ini silakan teman-teman untuk raise your hand dan nanti akan dipilih mungkin oleh saya atau mungkin oleh kedua speaker kita siang hari ini. Oke, tadi udah insightful banget dari Amira sudah menjelaskan atau sudah memaparkan atau sudah memberikan sharing ya kepada teman-teman semua bagaimana sih research itu bisa dilakukan, fundamental seperti apa, best practice seperti apa dari sisi research-nya, dari sisi si researcher-nya, dan pun juga ada study case dari si Warung Pintar terutama ya. Dan juga Glenn juga tadi udah menyampaikan bagaimana sih efek dan dampak yang bisa dibangun atau yang bisa dibentuk dari research itu dari sisi product manager-nya, dan pun itu ada study case dari Tokopedia. Oke, baiklah, mungkin kita mulai langsung aja ke sesi Q&A kita. Dan sesi Q&A kita ini akan saya mulai itu dari Zoom Q&A dulu ya. Oke, boleh mungkin dari Glenn dan Amira ditampilkan muka dan suaranya. Nih saya sendirian, saya tidak mungkin menjawab Anda pertanyaan ini semuanya teman-teman ya. Oke, baiklah. Lo aja yang jawab, Jo. Elah. Oke, kan di sini juga sudah jago. Enggak juga. Oke, di sini juga sudah ada 23 pertanyaan nih kalau boleh teman-teman tahu, dan mostly ini karena Amira duluan, jadi kayak kita akan tanya kepada Amira biar Glenn juga agak istirahat suara dikit ya Glenn ya. Oke, saya akan pilih ya. Yang mana nih? Mana aja nggak apa-apa. Yang ini boleh deh. Kamira mau tanya untuk tahapan design thinking yang define, menurut Kamira peran UX researcher tuh apa aja ya di sana? Bagaimana UX researcher berkolaborasi dengan role lain di tahap define ini? Ini pertanyaan dari Mas Ilman nih. Waduh. Di tahap define ya? Oke, jadi gini sih. Design thinking itu kan ada tahap itu empathize, define, prototyping, terus testing, ya mungkin ada yang gue lupa juga. Tapi intinya define ini kita lakukan setelah empathize sama user kan. Dimana ketika empathize itu kita mendapatkan informasi tentang kebutuhan user, tentang masalah-masalahnya user, dan lain-lain sebagainya. Di define ini kita bakal menentukan sebenarnya mana sih problem yang paling worth solving untuk kita mengembangkan produk. Sepemahaman gue pertama itu ya. Nah, peran UX researcher ini di mana di tahap define? Menurut gue peran UX researcher di sini tuh bisa dibilang sebenarnya sebenarnya nggak paling juga ya. Gini, jadi untuk yang ketuk palu nentuin mana masalah yang paling worth it
selesaikan itu sebenarnya harusnya PM, karena dia yang ngerti higher levelnya, yang ngerti dari sisi perusahaan goalnya apa, dan dari segi teknologi segala macamnya juga dia yang paling ngerti. Cuma UX researcher ini bisa membantu dalam memfasilitasi si PM itu memilih secara benar. Karena lo kan yang paling tahu problemnya kan. Jadi mungkin aja lo ngasih rekomendasi atau ngasih pemetaan masalah yang paling penting dan mungkin paling effortless. Jadi ada yang namanya severity map. Kalau yang pernah dengar severity map, itu ada 4 kuadran, kayak yang paling kanan bawah itu adalah yang paling kanan atas itu kalau nggak salah yang paling valuable untuk user dan paling sedikit effortnya. Mungkin gue kebalik sih, ya tapi intinya itulah. Jadi sebenarnya dari situ lo udah bisa metain masalah-masalahnya, lo utamain kuadran yang ini nih, karena ini yang paling penting buat user dan secara effort kita ngedevelopnya itu paling gampang. Terus lo yang ngasih cerita juga, si user ketika mengalami masalah ini tuh kayak gimana sih, makanya si masalah ini penting nih untuk diselesaikan. Terus sebenarnya masih banyak juga sih metode-metode lainnya untuk ngedefine suatu masalah. Misalnya kalau di design sprint, cara lo ngedefine masalah bisa aja dengan lo ngejembrengin semua masalah di masing-masing post-it, habis itu lo ngelakuin macam workshop. Jadi lo sambil membaca persona, sambil membaca presentasi riset, lo ngasih voting masalah mana yang kira-kira paling penting. Nanti katakanlah dari 5 orang itu megang 3 stiker dots, terus dia voting masalah ini yang paling penting, dan nanti yang dots-nya terbanyak itu bakal didiskusikan lebih lanjut untuk diproses ke tahap prototyping dan sebagainya. Oke, semoga terjawab ya untuk Mas Ilman tadi ya. Ini luar biasa pertanyaannya. Oke, kita coba untuk next berikutnya biar Glenn juga ikutan jawab nih. Mana ya? Kita coba untuk... Oke nih, dari Mas Ahmad Fadli Jamil. Di tempat saya bekerja, kebetulan UX researcher-nya tidak ada, sehingga terkadang PM dan UX designer yang melakukan hal tersebut. Ada problem, terkadang riset kami berdua tidak sejalan. Nah, menurut Kak Glenn dan Kak Amira, skop riset PM dan UX designer itu sebaiknya bagaimana sih? Glenn belum muncul ya? Udah, Glenn udah muncul kok. Muncul. Oke, coba Glenn dulu deh. Oke, nggak sejalan. Sebenarnya kalau bisa gue jawab, komunikasi sih yang bisa nge-solve itu. Jadi kalian atain dulu kayak, kita nggak punya, di tim ini kita nggak punya UX research. Jadi kalian dari PM sama si product design-nya itu harus align dulu aja, kayak komunikasi sebenarnya bisa nge-fix itu. Oke, kita clear, kita mau melakukan research-nya kayak gini, alignment-nya kayak gini, objektif kita kayak gini. Menurut gue kalau misalnya itu bisa di-craft secara proper, mestinya akan sejalan juga sih. Karena kan kalian akan brainstorm dulu di awal. Kalau dari perspektif PM gimana, perspektif dari product design gimana. Ujung-ujungnya kan itu akan jadi nyatu. Nah, dari situ mestinya nggak akan ada beda pendapat lagi sih mestinya. Kayak gitu. Oke, berarti kalau kita bicara mengenai scope nih, scope PM tuh kalau untuk research gimana sih Glenn? Mungkin itu yang menjadi pertanyaannya si Mas Ahmad Fadli Jamil ini. Kayak kalau PM nggak punya, kalau nggak punya UX researcher, PM tuh scope-nya seperti apa sih? Oke, nah sebenarnya itu balik lagi sama condition di masing-masing company ya. Contohnya kalau misalnya di company kecil mungkin karena nggak ada UX research, berarti itu kalian yang bisa measure sendiri aja sih. Mau sedalam apa kalian terjun ke dalam UX research. Cuman kalau misalnya gue bisa kasih saran, itu kalau misalnya dalam konteks lebih kayak revamp aplikasi secara desain, better yang lebih banyak info itu product design aja. Mungkin kalau tadi sempat di-mention sama Mira, PM-nya itu jadi observer aja, kayak gitu. Tetap nge-backup buat nge-craft research plan-nya, kayak gitu. Tapi untuk yang lebih kontribusi besar product design, kayak gitu. Karena balik lagi, PM itu jangan habisin energi buat research, karena kan kalian punya responsibility juga buat mikirin another product yang lain, development juga, sama roadmap kalian kayak gimana. Jadi kalau misalnya terlalu jamin ke dalam research yang terlalu kompleks, menurut gue nggak terlalu efektif sih, kayak gitu. Oke, kalau Amira punya pendapat lain atau mau menambahkan? Sebenarnya yang bakal gue ucapin pun tidak akan beda jauh dari Glenn.
balik lagi sebenarnya deal-dealan aja ya sama si PM-nya, karena ini tuh sebenarnya nggak ada aturan bakunya gitu loh, nggak ada kitabnya. Jadi beneran lo harus sebenarnya sedekat itu sama PM sih, as in jangan sampai lo gontok-gontokan sama PM, supaya komunikasinya juga lancar di kerjaan. Kalau misalnya nanya sebenarnya porsinya gimana, ini gue balikin lagi sih kalau sebenarnya lo ini nggak tahu karena lo sebenarnya punya pendapat yang berbeda sama PM lo, atau gara-gara kalian berdua sama-sama clueless. Menurut gue kalau penyebabnya kalian berdua sama-sama clueless, bisa benchmarking mungkin ke company lain. Nah sebenarnya ini juga sih gunanya komunitas kayak gini. Kalian bisa nanya-nanya ke company yang kondisinya sama kayak kalian, yang nggak punya researcher, jadi cuma ada PM dan UX designer, itu bagi-baginya kayak gimana. Katakanlah nanya aja ke 2 atau 3 company yang kayak gitu, nanti pasti kalian dapat gambaran besarnya sih. Terus tahu deh yang paling cocok buat kalian tuh pembagiannya gimana. Tapi kalau kasus yang kedua, kalau misalnya lo sama PM lu sama-sama punya pendapat tapi nggak ada yang mau ngalah, ya itu yang lebih susah sih. Misalnya kalau PM lu pengennya dia nggak riset sama sekali, sementara UX designer sebenarnya lebih ke UI gitu, lo nganggapnya nggak ada porsi risetnya, itu yang agak susah sih. Jadi emang harus mengalah, harus berusaha mengkomunikasikan ke dia kenapa harus ada riset in the first place. Terus juga mungkin ya jawabannya bisa dengan lo yang akhirnya menginisiasi minimum version of research, atau ya dorong si PM lu untuk sadar manfaat riset itu apa dan apa yang bisa PM lakukan. Mungkin kalau di Warung Pintar tuh sebenarnya nggak ada aturan yang jelasnya juga ya. Kayak squad gue sama squad lain, PM-nya tuh bisa beda-beda banget cara risetnya. Ada PM yang sampai bikin wireframe. Jadi dia ngelakuin riset ke user sampai bikin wireframe. Tapi ada juga PM yang cuma desk research. Jadi dia cuma ngelakuin market research dan competitor analysis. Tapi selebihnya diserahkan kepada si UX designer dan researcher-nya. Jadi emang sebeda-beda itu sih. Menurut gua ya itu lagi deal-dealan aja sama si PM-nya. Kalau nggak ada kesetujuan ya bakal salah terus gitu. Oke, baiklah. Oke, semoga terjawab ya untuk Mas Ahmad ya. Baiklah, sekarang nih satu pertanyaan terakhir untuk sesi, nanti akan gue buka untuk sesi live Q&A ya bersama dengan kalian berdua ya. Ini Glenn hilang lagi nih. Glenn ini selalu hilang, kenapa nih Glenn? Biar fokus. Karena ini pertanyaan buat lu Glenn sebenarnya Glenn. Okay. Glenn, nih mungkin dari Mbak Sarah namanya. Hai Kak Glenn, perkenalkan nama aku Sarah. Aku mau tanya masalah mapping table tadi, yang ada aspek dan skor. Ya, bagaimana sih caranya menentukan scoring tersebut? Nah, pertanyaan menarik. Basically, sebenarnya buat nentuin skor itu depend sama company masing-masing sih. Jadi skalanya bisa bebas. Nah, kalau misalnya yang bisa gua share tadi, itu poinnya kayak gimana, itu let's say bagi aja sih, kayak kalau misalnya yang paling simpel ya, pendekatan yang paling simpel. Kalau misalnya tadi kayak di segmen 1, oh ternyata aspek cheap expensive price itu menjadi top one-nya. Oke, berarti kalian akan kasih skor buat top one itu let's say plus 5 deh misalnya. Nah, yang buat top 2-nya misalnya plus 3. Nah, di segmen-segmen berikutnya kan akan muncul lagi, dia punya urutan keberapa kan. Nah, itu ditentuin lagi aja skornya. Oh, skornya nih si expensive price nih, oh jadi nomor 1 lagi, oh berarti plus 5 lagi. Kayak gitu. Yang keduanya misalnya apa? Misalnya saya plus 3. Terus misalnya yang lain lagi plus 1 atau berapa. Itu yang paling simpel sih. Dan itu bebas sih sebenarnya gimana kalian skalanya. Yang penting bisa tahu aja orderingnya yang paling penting tuh mana aja. Sebenarnya kesimpulannya itu. Kayak gitu. Oke, baiklah. Mungkin semoga terjawab ya Mbak Sarah ya sebelum kita ini ya. Oke, sekarang kita akan langsung ke live Q&A. Di sini sudah ada ada yang raise your hand. Ada Mbak atau Mas nih, kayaknya Mbak nih ya. Diodona Maenggartama. Bisa tersambung dengan suaranya? Mbak Diodona, bisa di-unmute mungkin suaranya? Oke. Kita tunggu dulu. Halo Mbak Diodona, apakah bisa mendengar suara saya? Apakah bisa menyalakan ininya, audionya? Nggak bisa ya? Oke, kalau
Bisakah? Oke, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita pindah dulu ke berikutnya. Di sini ada tadi yang duluan ada Mbak Cika Teresia. Halo Mbak Cika. Halo, Halo Mbak Cika. Ya, kedengaran. Jadi boleh diperkenalkan diri dulu dari mana asalnya, kemudian baru ntar pertanyaannya kepada siapa, lalu pertanyaannya satu aja ya Mbak ya. oke. Nama aku Cika dari Larisin. Kita bergerak di bidang yang mirip sama Warung Pintar sih. Jadi kita ada B2B marketplace buat warung-warung. Nah, aku mau nanya sih sama Kak Mira, soalnya waktu kita lagi ngelakuin riset itu ke-tackle sama masalah pandemi, di mana kita harus ngelakuin riset itu remote kan. Masalahnya itu, waktu kita lagi ngelakuin riset itu, usernya tuh nggak tech savvy. Jadi kalau misalnya kita waktu itu aku coba pakai WhatsApp sama kasih mereka link Adobe XD atau Figma aja, mereka bingung gunainnya, jadi banyak distraction. Ada nggak sih challenge, apakah Kak Amira ngerasain challenge yang sama, dan gimana cara menanggulangi challenge-challenge kayak gitu? Oke, thank you Mbak Cika. Semoga nanti bisa dijawab oleh Mbak Amira ya. Thank you ya. Oke, Amira, boleh. Oke, jadi jadi gue sih sebenarnya ini bukan cerita gue ya, ini cerita teman gue. Teman gue juga mengalami hal yang sama, jadi dia bikin pakai Maze Design. Terus habis itu dia cuma ngasih linknya doang kan ke lewat WhatsApp ke si pedagang warungnya. Terus ya benar aja, pedagang warungnya tuh walaupun di Maze itu udah ada skenario dan udah ada petunjuknya secara langsung, dia tetap males baca dan nggak ngerti, akhirnya lost juga ketika di dalam si prototipe-nya. Nah, apa yang dia lakukan? Jadi waktu itu dia akhirnya benar-benar harus kayak ngedampingin si mitra itu banget, tapi lewat WhatsApp aja. Jadi pertama dia janjian dulu sama si mitranya mau nelpon, terus pas di telepon itu dia jelasin panjang lebar lagi berusaha memperbaharui aplikasi Warung Pintar. Terus nanti apa sih yang mau dicari tahu kayak gitu-gitu, manfaatnya apa, bisa bikin sih aplikasinya lebih mudah, misalnya lebih mudah dipakai. Pokoknya bikin dulu sih mitranya ngerasa termotivasi, bisa dengan manfaat yang secara intrinsik tadi lebih mudah aplikasinya nantinya, atau secara ekstrinsik balik lagi mungkin ada voucher belanja gratis, ada apa, pokoknya intinya bikin dia termotivasi dulu. Nah, setelah dia termotivasi, baru jelasin teknisnya kayak gimana. Kalau temen gue ini benar-benar dia, walaupun di Maze itu udah ada petunjuk, goal kamu sekarang adalah mengecek jumlah poin kamu. Tapi dia mungkin nggak akan baca itu gitu. Jadi yang dilakukan teman gue adalah, dia ngechat dulu lewat WhatsApp petunjuknya itu. Kalau nggak di chat, di telepon, kalau nggak video call, kalau nggak rekam suara, pokoknya sebenarnya tanya dulu ke si pedagangnya, dia enaknya dihubungin dengan cara apa. Karena mungkin ada yang masih sibuk ngelayanin pelanggan yang datang, jadi dia lebih suka lewat chat gitu. Nah, dia benar-benar ngejelasin semuanya itu di WhatsApp, apa yang harus dia lakukan di Maze, dan dia bagi si prototipenya itu benar-benar per fitur atau per apa yang mau dites gitu sih. Jadi dia ngasih link yang satu, plus briefing, nah udah tuh kelar, dia ngasih link yang kedua, terus briefing, ya pokoknya akan lebih sulit sih ya emang, akan lebih ribet lah kalau misalnya lagi pandemi gini mau ngelakuin UT. Tapi ya itu, jadi effortnya juga harus lebih. Sebenarnya juga mungkin bisa datengin langsung sih ke si pedagangnya, tapi ya balik lagi janjian dulu ke pedagangnya, apakah bisa diganggu dan bisa didatengin. Dan kalaupun misalnya harus datang ya balik lagi jaga jarak, tapi gitulah, dan jangan lama-lama. Sebenarnya ya itu, tanya lagi ke si pedagangnya enaknya dihubungi dengan cara apa, dan emang harus go extra mile sih kalau menghadapi user yang nggak tech savvy kayak gitu. Oke, baiklah. Semoga terjawab ya dari Mbak Cika. Thank you buat pertanyaannya Mbak Cika ya. Oke. Kita coba dulu untuk ke pertanyaan yang mudah muncul ternyata di Instagram UX di Jakarta ya. Di sini ada pertanyaan dari Fitra Handika.
Ini kayaknya Glenn lagi beruntung-beruntungnya, karena ini bukan pertanyaan bukan untuk Glenn lagi, tapi untuk Amira kayaknya ya. Saya mau bertanya untuk Mbak Amira. Sebagai seorang mahasiswa, saya pernah ikut lomba UX. Tapi permasalahannya adalah gimana kita bisa nentuin kalau masalah yang kita pilih itu harus kita solve. Kenapa kita milih problem itu, kenapa nggak problem lain gitu, Kak? Terima kasih. Berarti ini konteksnya lomba ya, bukan kerja. Nggak tahu sih gue ya. Oke, jadi mungkin ini sebenarnya berkaitan sama pertanyaan dari Ilman tadi ya, yang tentang gimana caranya kita nge-define problem itu tuh penting atau enggak. Dengan cara misalnya tadi severity map. Cuma kalau lomba, gue juga pernah ikut lomba UX. Jadi misalnya pas lomba UX itu temanya adalah meningkatkan engagement gitu. Itu kan sebenarnya udah terberi temanya adalah ningkatin engagement. Jadi lo sebenarnya bisa mengerucutkan dari situ. Coba dari baca-baca literatur studi dulu. Biasanya engagement ini tuh hambatannya apa sih? Atau gimana sih cara ningkatin engagement? Kayak gitu. Misalnya ada literatur yang bilang melalui gamification, terus ada yang bilang melalui apalagi ya engagement, mungkin melalui edukasi, melalui apa-apa. Nah, misalnya tadi ada 2 pilihan tuh, mau bikin gamification atau mau bikin edukasi. Nah, apa yang harus lo lakukan? Lo balik lagi lihat si personanya sebenarnya. Persona di sini as in goal sama needs-nya mereka tuh apa sih? Apakah si persona itu lebih butuh si edukasi itu tadi atau si gamification? Dan di sini lo juga jangan terjebak dengan, wah kayaknya kalau bikin gamification keren nih, gitu kan. Tapi sebenarnya kebutuhan dasar si user itu adalah edukasi. Dia gimana mau ikut gamification kalau belum teredukasi terlebih dahulu. Nah, dari situ sih sebenarnya lo bisa yakin kalau dari banyaknya problem dan solution yang lo propose itu tuh bisa menyelesaikan masalah lo dari si persona tadi. Oke, semoga terjawab ya untuk tadi Fitra Dika ya. Oke. Sip, kita langsung masuk ke pertanyaan dari Q&A lagi. Ada pertanyaan untuk Mas Glenn. Glenn, boleh sharing nggak tools apa saja yang bisa digunakan untuk A/B testing dan memilah segmentation user tadi? Terus, bagaimana sih biasanya bisa, misalnya di Tokped itu mengundang untuk user interview, dan apakah terang-terangan memperkenalkan diri dari ini, oh saya dari Tokped, atau dilakukan secara seamless aja gitu, kayak mereka nggak tahu kalau itu dari Tokped, atau dan apa pertimbangannya? Oke, gue jawab pertanyaan pertama dulu ya, tools Ya, apa. tools Nah, yang untuk A/B testing. yes, oke. Tadi berarti di pertanyaan ke-1 tuh akan nanya soal tools A/B testing sama yang segmentation. Oke, FYI di Tokopedia itu in-house development sih. Jadi kita build from scratch buat A/B testing platformnya sama segmentation-nya. Cuma kalau buat A/B testing sebenarnya ada open source platform lain yang kalian bisa pakai. Contohnya yang gue bisa mention yang cukup bagus tuh namanya Optimizely. Gitu. Terus kalau misalnya ada lagi Google Optimize, terus ada Firebase A/B testing, itu bisa ekspor sih kayak yang cocok buat kalian yang mana aja. Nah, buat yang segmentation itu gue kayaknya nggak ada di open source service yang bisa nge-support kalian buat tools itu. Jadi kalau di Tokopedia kan karena nge-build sendiri, karena kan kita ada data sendiri, jadi kita kayak memberdayakan data itu, kita bikin jadi segmentation engine itu. Cuman kalau misalnya open source, kayaknya gue nggak yakin sih kalau itu ada. Cuman boleh sih kalau misalnya cari-cari. Nah, yang kedua, tadi pertanyaannya apa ya, Jose? Yang kedua pertanyaannya gini, bagaimana sih biasanya misal di Tokped itu mengundang untuk user interview? Apakah terang-terangan, oh ini saya dari Tokped, atau seamless aja gitu? Jadi kayak user interview tapi nggak memperkenalkan diri, tapi terjalankan user interview dengan seamless, dengan baik gitu. Oke. Ini based on what I know ya. Jadi kurang lebih kalau buat research interview, itu biasanya Tokped ngundang si respondensnya itu ke kantor Tokped. Nah, ngundang ke kantor Tokped, terus baru udah di interview kayak di satu ruangan gitu. Nah, beres di interview kayak biasa dikasih goodie bag gitu. Jadi kalau buat menjawab lu, kita terang-terangan sih kalau buat interview si responden itu, gitu. Oke, thank you Glenn untuk pertanyaannya, untuk jawabannya ya. Di sini juga ternyata saya mendapatkan informasi bahwa ada pertanyaan dari tim Indigo. Dari yang masuk ke Indigo Foundation. Jadi selamat buat Mas Trisman Chandra, nanti akan dihubungi oleh tim dari Indigo ya.
Ini pertanyaan untuk Kak Glenn. Jika dari hasil research saat IDEAT menghasilkan 2 conclusion pada satu problem, apakah bisa dilakukan A/B test untuk update berikutnya? Oke, gue balikin lagi sih pertanyaannya. Depends sama conclusion itu, apakah apple to apple atau conclusion yang berbeda. Nah, gue jawab satu-satu ya. Kalau misalnya itu conclusion-nya adalah apple to apple, berarti kayak cukup mirip conclusion-nya. Nah, itu bisa dilakukan research lagi buat A/B testing. Itu bisa banget. Tapi kalau misalnya conclusion-nya itu nggak apple to apple, means berarti beda arahnya, berarti itu nggak perlu A/B testing, tapi langsung aja take initiate dari 2 conclusion itu untuk jadi 2 project yang jalan masing-masing. Itu sih yang bisa gue jawab. Oke, baiklah. Terima kasih buat Glenn untuk jawabannya, dan sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 16.15. Jadi untuk sesi Q&A ini saya mohon maaf bahwa ini sudah harus diakhiri. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua yang masuk ke Zoom meeting yang sudah ada di Q&A ini tidak bisa terjawab semua. Jadi teman-teman, kalau misalkan memang teman-teman masih ingin bertanya kepada kedua speaker ini, tadi kedua speaker ini sudah memberikan sosial medianya ya. Ada Amira tadi di @AmiraBudi. Apa tadi, Mir? Ya pokoknya intinya lu tuh ya, tadi bisa di-mention lagi lah ya di sini ya. Atau mungkin boleh dimasukin di chatnya sini nih, kayak kasih kepada all attendees ya. Dan juga ada Glenn di sini ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banget udah sudah join. Tapi sebelum ini benar-benar berakhir ya teman-teman ya, ada satu informasi lagi yang pasti teman-teman butuhkan. Kayak materi ini bakal dapat dari mana sih? YouTube-nya bakal dari mana sih? Kalau kayak gitu, kita langsung saja boleh dari tim Indigo Creative Nation untuk boleh menyampaikan bagaimana ininya, dan juga ada feedback review yang bakal disampaikan oleh teman-teman. Silakan dari tim Indigo. Halo, dari tim Indigo sudah siap? Silakan dari tim Indigo untuk menyampaikan bagaimana sih peserta bisa mendapatkan materi-materi yang tadi, juga presentasi yang tadi, gimana cara mendapatkan, atau mungkin rekaman video hari ini. Silakan. Oke, baiklah. Sambil menunggu, mungkin teman-teman ya, kita akan satu kali sesi lagi kali ya untuk Amira dan Glenn untuk menampilkan mukanya sekali lagi dan memberikan wejangan seperti biasa. Kalau sama saya semuanya harus ada wejangan. Sambil menunggu ya, harus ada wejangan. Coba wejangannya boleh? Kita mulai dari Glenn dulu deh, karena Glenn kayaknya lebih banyak insight atau lebih banyak wejangan yang bisa diberikan kepada teman-teman semua. Boleh 2 menit atau 3 menit, terserah. Yang penting wejangan itu tuh berimpact baik buat semua. Mungkin buat teman-teman yang ada di sana yang mau jadi PM atau UX designer di sana, bisa nih Glenn. Silakan. Oke, gue share story gue waktu apply Tokopedia aja ya. Bener nih. Jadi ceritanya kayak gini guys, lumayan menarik. Oke, gimana tuh? Jadi kan di 2018 akhir, terus gue lulus kan. Udah gitu kayak 2019, gue lagi kerja di Software House waktu itu, jadi product manager. Nah, waktu itu Tokopedia tuh ngebuka akademi gitu, namanya Tokopedia Product Academy, kalau kalian tahu. Jadi kayak Tokopedia Product Academy itu tuh kayak 5 days of intensive training program gitu, dimana kalian akan dinginepin tuh selama 5 hari, terus kayak run through workshop gitu dari hari ke harinya, terus di hari terakhirnya dilombain gitu. Nah, waktu itu gue iseng-iseng tuh apply, upload CV gue ke Tokped. Nah, kurang lebih kayak CV gue tuh kayak terlalu wordy dan ada 2 halaman. Pokoknya singkat cerita, akhirnya gue ke-reject. Nah, ketika di-reject, akhirnya gue penasaran tuh kenapa ya gue ke-reject gitu. Akhirnya gue ganti CV gue kayak ngopi layout dari CV yang dipakai buat apply ke Google. Ini layoutnya doang ya, bukan informasinya ya. Nah, dari layout itu gue copy, akhirnya jadi 1 lembar, terus gue apply lagi ke Tokped.
taunya malah keterima. Padahal gue dalam 2 kali apply di dalam satu periode yang sama. Meaning, artinya kayak gini, kayak kalau misalnya di unicorn atau perusahaan gede, itu tuh, kalau misalnya Tokopedia itu kayak ada 70.000 CV dalam 1 bulan yang masuk. Berarti bisa kalau misalnya dibagi ke dalam 20 hari kerja dalam sebulan, ada 3.500 CV yang masuk tiap harinya. Nah, bayangin aja dari tim HR harus nge-review 3.500 CV itu. Nah, biasanya dalam satu CV itu cuma punya waktu 3 detik buat di-review. Kayak gitu. Jadi, kalian harus make sure bikin CV itu adalah CV yang bisa di-scan, bukan CV yang harus dibaca. Kayak gitu. Kurang lebih kayak highlight aja beberapa poin penting yang kalian mau tonjolin. Contoh misalnya working experience, di mana impact kalian terhadap company itu apa. Nah, that's it. Sebenarnya yang paling penting itu. Kalau misalnya kalian udah bisa lolos 3 detik scanning itu, berarti kalian ya bisa lanjut. Kurang lebih itu sih informasi. Thank you. Oke, wejangan yang luar biasa dari Glenn ya. Thank you Glenn buat wejangannya. Gantian, Amira. Apa nih, Mir? Wejangan dari lo nih, Mir. Wejangan. Gue tuh tidak bijak juga. Gak harus bijak, tapi yang penting wejangan apa yang memberikan gitu loh. Oke. Jadi, padahal Jo udah minta gue nyiapin ini, tapi gue belum nyiapin, jadi natural ya, aja. Oke, jadi gini. Nah, jadi gue kan researcher. Terus, gue tuh sebenarnya belum lama-lama amat sih jadi researcher, mungkin baru 2 tahun kali ya. Plus zaman kuliah lah. Orang-orang tuh ngira gue sejago itu gitu ngeriset, padahal nggak juga, men. Gue masih belajar. Cuma, gue sering banget dapat pertanyaan, riset yang benar tuh kayak apa sih? Metode riset yang benar tuh apa? Pokoknya mereka selalu nanya riset yang benar. Sementara menurut gue, yang gue tanamkan di diri gue adalah riset tuh bukan kayak apa ya? Bukan kayak fisika, bukan kayak apa yang ada salah dan benarnya gitu sih. Tapi bisa dipakai atau enggak. Riset tuh adalah sesuatu yang apa ya? Applied science gitu. Jadi ya balik lagi, gue nggak pernah meragukan apakah metode gue benar atau enggak sih. Tapi yang gue ragukan dan gue usahakan adalah apa yang gue tangkap, insight apa yang gue bawa itu kepake. Jadi bukan masalah riset gue benar apa enggak, tapi kepake atau enggaknya. Nah, gimana caranya supaya kepake? Itu adalah balik lagi tadi ke komunikasi. Jadi lo harus benar-benar tahu nih, company atau tempat di mana lo sekarang berada itu tuh mem-value apa sih? Karena bisa aja gue di company sebelumnya tuh orang-orangnya sangat kuantitatif, dia butuhnya riset yang kayak survei, butuh UT itu yang kayak ngelihat durasinya berapa, terus miskliknya berapa. Tapi kemudian gue nggak bisa membawa itu mentah-mentah ke company gue yang baru, yang ternyata mereka lebih value kualitatif. Mereka nggak peduli UT ini berapa durasinya. Mereka nggak peduli miskliknya berapa, mereka pedulinya adalah feedback usernya tuh apa sebenarnya, masukan dari usernya tuh apa. Jadi itu sih mungkin yang mau gue kasih tahu. Jangan takut salah sama metode, jangan takut salah dan mikirin benar atau enggaknya, tapi balik lagi ke usefulness-nya si riset itu sendiri. Oke. Gitu. Baiklah, thank you buat Amira atas wejangannya di wejangan akhir-akhir ini. Oke, kami masih menunggu nih dari Indigo, udah siap untuk menyampaikan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan materi presentasi ini? Udah, Kak Joshua. Oke, silakan. Waktu dan tempat boleh aku berikan kepada Mas siapa nih? Mas Heri ya? Iya, betul sekali. Oke, silakan. Selamat sore semuanya. Kedengaran suara saya? Oke, teman-teman terima kasih sudah bertahan di tengah 5. Kami akan berbagi informasi bagaimanakah cara memperoleh materi presentasi dari kedua speaker yang luar biasa ini, yaitu Amira dan Glenn. Bagaimanakah caranya? Silakan Kak Mirel untuk menampilkan PPT-nya. Silakan Joshua. Oke, thank you Mas Heri untuk informasi mengenai materinya seperti apa, bakal disampaikannya bakal dengan teman-teman seperti apa. Jadi teman-teman, thank you banget udah hadir di sini. Sudah ada Amira dan Glenn. Amira dan Glenn boleh menampilkan mukanya sekali lagi mungkin? Masih bisa kah? Apakah sudah hilang dianya, Amira dan Glenn? Buat lo apa yang enggak sih? Oke, terima kasih buat semuanya. Ada Amira di sini, ada Glenn di sini. Thank you banget Amira, thank you banget Glenn udah menyempatkan waktunya sharing-sharing dengan kita semua.
semoga apa yang tadi udah lu sampaikan kepada semua attendees yang tadi hadir pada siang hari ini dapat bisa bermanfaat buat juga. Dan tetap stay safe di suasananya, Amira. Tetap stay safe juga, Glenn. Juga. Meskipun memang kita tidak bisa riset secara langsung ketemu user, tapi nggak apa-apa. Kita bisa bekerja aja dengan cara lain ya. Kita banyak lah, teknologi sudah banyak, jadi kayak bisa lah untuk semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.